Sementara kebanyakan orang hanya bisa bergabung dengan satu monster, dia justru bisa menyatu dengan sebanyak 9,9 juta monster. Monster pertama yang ia gabungkan adalah tidak lain dari Emperor Demon Rare, monster legendaris dengan garis keturunan kerajaan. Meskipun terbangun dengan bakat yang begitu kuat, dia tetap diejek sebagai orang gagal yang tidak berguna hanya karena sistem evaluasi dunia ini terlalu primitif untuk bisa mengukur potensinya yang luar biasa. Pada saat itu, kesadarannya tiba di dunia baru ini, dan dia membuka matanya dengan cepat, masih mencoba memahami keadaan sekitarnya. Sebuah pesan aneh tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Dunia ini ternyata bernama Blue Star, sebuah tempat di mana kekuatan bela diri menjadi pusat kehidupan. Dunia ini sering diserang oleh monster-monster mengerikan yang datang melalui portal misterius. Monster-monster ini telah menghancurkan beberapa negara. Setelah bertahun-tahun perang, umat manusia mengembangkan sistem Bisgen. Dengan menyuntikkan Bisgen, seseorang bisa membuka potensinya dan menjadi seorang pejuang yang kuat. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan peradaban manusia. Karena itu, Blue Star memasuki era di mana kekuatan bela diri memegang kendali. Protagonis kita, Ehei, seorang pemuda yang berasal dari dunia lain, kini menjadi siswa persiapan pejuang yang sedang mempersiapkan ujian akhirnya. Dia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan saat tahun kedua sekolah, yang menghancurkan motivasinya untuk belajar dan berlatih. Akibatnya, dia berada di posisi terbawah di kelasnya. Saat dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, gurunya melangkah ke podium dengan percaya diri dan berkata, "Baiklah semua, apa kalian sudah siap? Kita akan memulai suntikan modifikasi gen. Ingat, semua usaha kalian selama 3 tahun terakhir, membangun kekuatan dan mengumpulkan energi bela diri, adalah untuk momen ini." Guru itu kemudian menambahkan dengan pandangan tajam, dan untuk mereka yang tidak serius selama ini. Ehei hanya bisa berpikir, ini konyol, aku sudah berusaha, kenapa aku harus merasa bersalah? Tapi, karena sekarang aku yang mengambil alih tanggung jawab pemilik tubuh aslinya, sudah waktunya untuk membereskan kekacauan ini, pikir Ehei dalam hati. Guru kemudian memimpin kelas menuju aula suntikan gen, di mana beberapa kotak logam tersusun rapi di atas meja. Di dalam kotak-kotak tersebut terdapat serum kebangkitan gen, yang berisi data genetik mentah dari berbagai monster. Setelah disuntikkan, salah satu gen monster akan diaktifkan. Umumnya, semakin kuat fisik seseorang, semakin kuat gen monster yang akan terbangkitkan. Guru dengan lembut mengingatkan, jangan gugup, setelah suntikan, tetap tenang dan terima kekuatannya. Saat saya memanggil nama kalian, datanglah ke depan untuk mengambil serum kalian. Satu persatu, para siswa mulai menerima suntikan mereka. Setelah suntikan, kulit mereka mulai mengeluarkan uap, dan semua orang berteriak kesakitan akibat rasa sakit yang luar biasa. Ketika giliran Ehei, dia ragu sejenak, tapi kemudian dengan cepat memejamkan matanya dan menusukkan jarum ke tubuhnya. Namun, setelah menunggu apa yang terasa seperti selamanya, dia menyadari bahwa tidak ada rasa sakit luar biasa seperti yang dia harapkan, bahkan, tidak ada perubahan sama sekali. Guru yang memperhatikan hal ini berkata dengan nada bingung, sepertinya tubuhmu tidak bereaksi. Ehei mengangkat bahu dan menjawab dengan senyum, "Guru, apa saya dapat serum palsu atau semacamnya?" Pada saat itu, Wu Ling, yang sudah berhasil membangkitkan gennya, berjalan mendekat dengan sikap sombong sambil tertawa. Lihat ini, dia bahkan tidak membangkitkan gen apapun. Seorang pejuang yang gagal membangkitkan gen itu seperti burung tanpa sayap. Apa itu berarti permainan sudah berakhir untukmu? Tapi kurasa itu cocok untukmu. Kamu bisa pulang dan menunggu ajal saja. Wu Ling sering menindas yang lemah, dan karena sifat Ehei yang pendiam, dia kerap menjadi sasaran. Melihat ejekan ini, Ehei hampir saja membalas. Tiba-tiba, Ehei merasakan jantungnya berdetak kencang secara tak terkendali. Pada saat yang sama, sebuah antarmuka sistem muncul di pikirannya, menampilkan template monster tak terbatas terdeteksi, host, Ehei, peringkat sistem, B. Bela diri, Ci dasar siswa, tinju gunung, ciong keras, template monster diekstraksi. Dengan cepat, dia berteriak kepada Wu Ling, minggir. Namun, Wu Ling dengan angkuh menjawab, apa masalahnya? Jadi, apa gunanya kalau kamu tidak terbangkitkan? Berhenti berpura-pura, kenapa aku harus minggir? Ehei menggertakkan giginya, menahan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya, dan berkata pelan, kalau kamu tidak pergi sekarang, nanti sudah terlambat. Sesaat kemudian, Ehei akhirnya terbangkitkan, dan yang muncul adalah kemampuan garis keturunan Emperor Demon Rare. Wu Ling, yang berdiri tepat di depannya, terhempas jauh oleh gelombang kejut yang sangat kuat dan jatuh ke tanah. Sebagian besar siswa lain juga terpental, dengan beberapa bahkan muntah akibat tekanan luar biasa tersebut. Namun, dua siswa tetap tak terpengaruh dan diam-diam berpikir, apakah ada yang lebih kuat dariku? Lalu, antarmuka sistem menampilkan, template terbangkitkan, Emperor Demon Ward, kemampuan garis keturunan, napas azur, pulsa termonuklir, penyerapan energi nuklir, evolusi bentuk Emperor Demon, kompatibilitas template terbuka penuh, 3%.
Saat suara notifikasi sistem bergema, detak jantung Ehei mencapai puncaknya, dan cahaya biru aneh melintas di matanya. Dia memandang jemarinya yang kini bersinar biru dengan tak percaya, bergumam, apakah ini anugerah sistem yang diberikan padaku? Para siswa di sekitarnya sama terkejutnya, berbisik, apakah itu tadi benar-benar Ehei? Dia baru saja melempar semua orang dengan bidang energinya. Wuling bahkan pingsan di tempat, padahal dia telah membangkitkan monster tingkat kedua, Flame Lizard. Salah satu siswa bertanya dengan takut-takut, sebenarnya apa yang Ehei bangkitkan? Merasa sedikit canggung, Ehei berkata, sepertinya kebangkitanku menimbulkan sedikit kekacauan. Aku sudah bilang mereka untuk menjauh, tapi mereka tidak mau dengar. Tiba-tiba, suara siaran sekolah bergema, seluruh siswa tingkat 3 yang telah terbangkitkan, harap segera menuju aula pengujian untuk penilaian kebangkitan gen dan tingkat seni bela diri. Di dalam aula pengujian, terdapat 10 mesin silinder berteknologi tinggi. Saat setiap siswa masuk ke dalamnya, layar besar di podium akan menampilkan nama mereka, kelas, tingkat seni bela diri, dan monster gen yang terbangkitkan. Li Yuan dari kelas kita membangkitkan garis keturunan monster tingkat 3, Speedblade Insect. Dia benar-benar beruntung, sebelumnya dia hanya siswa biasa, tapi sekarang dia jadi nomor 1 di kelas kita. Suha pasti tetap menjadi yang terbaik di angkatan, dia bukan hanya murid seni bela diri tingkat 9, namun, dia juga membangkitkan Ice Dragon, salah satu garis keturunan terkuat di tingkat ketiga. Sepertinya gelar valediktorian kota kita pasti akan menjadi miliknya. Apakah kalian melihat apa yang dibangkitkan oleh Miss Low? Astaga, garis keturunan tingkat 4 yang langka, Ghostly Phoenix. Dia pasti menjadi juara provinsi. Kalau bentuk sejati monster tingkat 4 muncul, itu bisa menghancurkan seluruh kota. Para pejuang hanya akan seperti semut di hadapan mereka. Hanya para master yang mungkin bisa bertahan. Mendengar diskusi itu, Ehei merasa bingung. Monster-monster yang mereka bangkitkan diklasifikasikan dalam tingkat ketiga dan keempat, jadi kenapa miliknya kelas A? Tak lama, gilirannya tiba untuk penilaian garis keturunan. Suasana ruangan semakin ramai, dengan gelombang energi yang baru saja dia keluarkan. Dia mungkin ditakdirkan menjadi tokoh besar, kalau dia bermain cerdas, dia pasti akan bergabung dengan seseorang yang berkuasa. Kerumunan memperhatikan dia berjalan mendekati mesin pengujian seolah-olah dia seorang selebritas. Tanpa diminta, siswa-siswa itu membuka jalan baginya. Dalam dunia ini, kekuatan adalah segalanya, dan potensi luar biasanya secara alami telah membuat semua orang menghormatinya. Para siswa berbisik penuh antusias, giliran Ehei, dengan medan energi yang baru saja dia tunjukkan, levelnya pasti tinggi. Garis keturunan macam apa yang bisa menghasilkan tekanan sekuat itu setelah terbangkitkan, orang ini pasti luar biasa. Namun, ketika informasi Ehei muncul di layar, semua orang terkejut, hanya detail dasar yang tercantum, sementara sisanya hanyalah tanda tanya. Kelas 7, tingkat seni bela diri, 3, garis keturunan monster, tidak diketahui. Tawa meledak di antara teman-teman sekelasnya, disiplin bela diri tingkat 3, adikku yang masih SMP pun bisa mengalahkannya, garis keturunan tidak diketahui, dia mungkin bahkan tidak punya apa-apa. Namun, Ehei sama sekali tidak peduli dengan ejekan mereka karena semuanya berjalan persis seperti yang dia harapkan. Garis keturunan Emperor Demon Rare tidak terdeteksi, tetapi yang muncul adalah pemberitahuan tentang Infinite Monster Template. Berbeda dari teman-teman sekelasnya, sistem miliknya berarti selama dia memenuhi kondisi tertentu, dia bisa menarik template dari jumlah monster yang tak terbatas. Bukankah itu berarti dia bisa menjadi raja monster? Setelah selesai, dia meminta izin kepada gurunya untuk cuti. Sang guru mengerutkan dahi dan bertanya, apa, kamu mau izin untuk belajar di rumah dan kembali setelah ujian? Kamu pikir aku akan percaya kalau kamu benar-benar akan belajar di rumah? Ehei menjawab dengan sungguh-sungguh, guru, saya benar-benar ingin memperbaiki diri, saya tahu saya tertinggal jauh. Dan saya butuh pelatihan khusus. Kalau saya tidak mengejar ketertinggalan, saya tidak akan berhasil. Guru itu berkata, serius, kamu tahu, satu-satunya cara untuk menjadi pejuang adalah masuk universitas. Aku paham kamu sudah membangkitkan garis keturunanmu, tapi dasar kemampuanmu terlalu lemah, kamu tidak akan bisa lulus ujian masuk. Lebih baik bersiap untuk mengulang tahun depan dan jangan terburu-buru. Dengan penuh semangat, Ehei menjawab, guru, hanya dengan terburu-buru saya bisa berkembang, mungkin guru tidak mengerti. Namun, sekarang setelah aku membangkitkan garis keturunan yang kuat, dengan pelatihan keras, aku yakin bisa berhasil. Guru, lihatlah ketulusan di mataku. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Guru itu terdiam sejenak, lalu mengangguk sambil berkata, mata kamu memang terlihat tulus. Baiklah, tapi tahun depan kamu tetap harus kembali dan mengulang di bawah pengawasanku. Setelah mengucapkan terima kasih dengan tulus, Ehei meninggalkan sekolah dan menuju pusat pejuang di kota. Dalam perjalanan, dia berpikir, dia telah menjaminkan rumah orang tuanya sebagai jaminan untuk meminjam 600.000, ditambah kompensasi dari kecelakaan mereka lebih dari 1 juta. Sekarang dia memiliki dana awal yang cukup kuat. Ada 2 cara untuk meningkatkan kekuatannya. Pertama, meningkatkan peringkat pejuangnya,
Kedua, meningkatkan kompatibilitas dengan template Emperor Demon Rare. Dalam informasi Infinite Monster Template, disebutkan bahwa setiap template dimulai dengan kompatibilitas hanya 1 poin. Namun, Emperor Demon Rare memiliki 3 poin, dari mana datangnya 2 poin tambahan itu? Satu-satunya jawaban adalah bahwa template Emperor Demon Rare menyerap kekuatan dari serum kebangkitan gen, memberikan tambahan 2 poin kompatibilitas. Ini berarti bahwa di dunia ini, serum genetik ilmiah bisa meningkatkan kemampuan template. Dan dibandingkan dengan pelatihan pejuang yang panjang dan melelahkan, menghabiskan uang untuk meningkatkan kompatibilitas template jelas lebih cocok untuknya. Dia harus segera membeli serum untuk meningkatkan kekuatan genetiknya. Setelah menggesek kartu pelajarnya, dia masuk ke pusat pejuang. Sejak memuat template Emperor Demon Rare, dia mendapatkan kemampuan persepsi unik, magnetisme kehidupan. Dia bisa dengan jelas merasakan energi kehidupan yang menyala-nyala dan raungan monster dalam garis keturunan para pejuang di sekitarnya, seperti tungku api yang ada di dalam tubuh mereka. Sinyal kehidupan yang intens ini membuat jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena dorongan untuk menaklukkan. Bagaimanapun, Emperor Demon Rare yang legendaris adalah raja monster di dunianya. Sayangnya, dia masih pemula dan hanya bisa menahan darah pertempuran Emperor Demon Rare, memaksakan diri untuk bersabar. Begitu dia mengumpulkan kekuatan yang cukup, dia akan menunjukkan kepada dunia ini apa artinya menjadi raja monster sejati. Tiba-tiba, sebuah tangan mendarat di pundaknya. Anak kecil, jangan mengintip urusan orang lain. Kamu pasti baru saja membangkitkan gen monster, ya, wajar kalau belum bisa mengendalikan kekuatanmu. Apa yang membawamu ke pusat pejuang? Tanya seorang kakak perempuan yang ramah tersenyum. Kakak cantik, maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku datang untuk membeli serum gen. Tapi tempat ini begitu besar sehingga aku tidak tahu harus kemana. Bisa bantu tunjukkan arah? Wanita itu tersenyum dan berkata, serum gen, kamu ingin menggunakannya di tahap ini? Hei berpikir mungkin ada pantangan tertentu tentang itu. Tetapi wanita itu menjelaskan, ini bukan masalah besar. Tapi serum gen itu mahal. Dan penggunaannya bisa menyebabkan resistensi obat, yang berarti efektivitasnya akan menurun seiring waktu. Untuk memaksimalkan efeknya, para pejuang biasanya menunggu hingga garis keturunan mereka berkembang ke puncaknya sebelum menggunakannya, jelas wanita itu. Hei bertanya, berapa harga satu serum gen? Wanita itu menjawab, pada tahapmu, kamu hanya bisa menggunakan serum jenis konsolidasi dasar, yang harganya sekitar 400.000. Dia terkejut dan berpikir dalam hati, itu mahal sekali, tabunganku hanya cukup untuk membeli 5 serum paling banyak. Dia langsung bertanya, apakah kamu tahu siapa yang bisa memberi diskon? Wanita itu menyerahkan kartu nama dengan tulisan Huang Yuli, pejuang tingkat 4, di atasnya. Sambil tersenyum, dia berkata, ini, ambil kartuku. Dengan perkenalan dari seorang pejuang berpengalaman, kamu mungkin bisa mendapatkan diskon. Hei mengucapkan terima kasih dengan sopan dan mereka pun berpisah. Tak lama kemudian, dia tiba di rumah sakit pejuang dan menghabiskan 1,45 juta untuk 4 serum gen. Dengan sisa uangnya, dia membeli beberapa perlengkapan dan senjata dasar. Para pejuang memang menghasilkan banyak uang, tetapi pengeluaran mereka juga sangat besar. Perjalanan ini telah mengubahnya dari seseorang yang cukup mapan menjadi seseorang yang harus hidup pas-pasan. Sesampainya di rumah, dia tak sabar untuk menyuntikkan serum-serum tersebut. Ketika cairan biru terang itu mengalir ke tubuhnya, menjalar melalui pembuluh darah hingga ke seluruh anggota tubuh, dia langsung merasakan darahnya mulai mendidih, seolah-olah seekor binatang besar sedang meraung dengan gembira di dalam dirinya. Setelah menyuntikkan semua serumnya, kompatibilitasnya dengan template Emperor Demon Rare meningkat dari 3% menjadi 7%. Fisiknya juga naik dari level 8 ke level 15, mencapai pejuang disiplin tingkat 7. Jadi begini rasanya peningkatan kemampuan, luar biasa, tapi aku perhatikan, setiap kali aku menyuntikkan serum, fisikku naik 2 poin, kecuali serum terakhir yang hanya meningkatkan 1 poin, sepertinya, semakin tubuhku meningkat, peningkatan lebih lanjut akan menjadi semakin sulit. Namun, dia merasa cukup puas. Hanya butuh beberapa menit suntikan untuk mencapai apa yang biasanya memakan waktu 3 tahun pelatihan keras bagi orang lain. Ini masih kondisi fisik normalku. Jika aku mengaktifkan kekuatan garis keturunan Emperor Demon Rare, mungkin aku bisa bersaing menjadi peringkat teratas dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kalau dengan keunggulan ini aku tetap tidak bisa mengalahkan para jenius itu, maka peningkatan ini benar-benar mengecewakan. Namun untuk saat ini, aku akan mulai merencanakan langkah selanjutnya, memasuki wilayah rahasia. Celah menuju wilayah rahasia terbagi menjadi 6 tingkat, dari S hingga E semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat monster yang ada di dalamnya. Di wilayah rahasia tingkat S, monster-monsternya sepenuhnya di luar kendali manusia. Jika mereka menyerbu dunia nyata, kehancurannya akan sangat dahsyat. Hei memasuki wilayah rahasia tingkat 3 yang ada di kotanya, yang mengejutkan, ada lebih sedikit orang di sana daripada yang dia bayangkan. Mungkin karena wilayah rahasia ini sudah lama dikembangkan.
Bagaimanapun, ini adalah wilayah rahasia lama, dan harta-harta berharganya sudah lama diambil, meninggalkan hanya beberapa monster lemah untuk para pejuang pemula berlatih. Di pintu masuk, dia menandatangani surat pernyataan risiko kematian dan menerima tiket untuk masuk ke wilayah rahasia. Tak lama kemudian, dia tiba di celah wilayah rahasia. Celah itu tingginya 10 meter dan lebarnya 5 meter, tampak seperti zat cair berwarna biru keabu-abuan dengan partikel putih berkilauan di dalamnya. Ehei merasa sangat bersemangat menghadapi perjalanan pertamanya ke wilayah rahasia. Dia berpikir dalam hati bahwa ini adalah awal dari jalannya untuk menjadi raja para monster. Dengan pemikiran itu, dia melompat dan masuk ke celah tersebut. Setelah mendarat dengan aman di tanah wilayah rahasia, dia mendongak ke langit dan langsung melihat 3 planet raksasa yang tergantung di atasnya. Bintang Kanglin, Bintang Onwai, dan Bintang Tayene. Ketiganya membentuk pemandangan megah yang seolah-olah keluar dari film fiksi ilmiah. Dia tak bisa menahan kekagumannya, namun, meski kagum, Ehei berpikir, meskipun aku sudah membaca tentang penampakan wilayah rahasia di buku pelajaran, mengalaminya langsung adalah hal yang sepenuhnya berbeda. Ini benar-benar spektakuler. Saat dia menikmati pemandangan dunia lain itu, dia menyadari sesuatu merayap di balik rerumputan di belakangnya. Itu adalah monster tingkat 1, kelinci bertaring yang dikenal karena temperamennya yang agresif dan kemampuannya melayang di udara. Begitu kelinci bertaring melompat, kecepatannya seperti peluru yang keluar dari laras senjata, dengan taring tajam yang mengarah langsung ke lehernya. Namun, dengan kemampuan sensorik Emperor Demon Rare, dia sudah menyadari gerakan kelinci itu. Dia dengan cepat menghindar, lalu memanfaatkan momentumnya untuk menangkap kepala kelinci bertaring dan menghancurkannya dengan sekali genggam. Setelah mati, tubuh kelinci itu dengan cepat menjadi arang dan berubah menjadi abu, hanya menyisakan sebuah inti monster kecil berukuran ibu jari yang berwarna putih. Dia memandang inti monster itu dan berpikir, putih, kualitas biasa, harganya sekitar 1000, lumayan, aku menghasilkan 1000 hanya dalam beberapa menit. Sebagai perbandingan, orang biasa bekerja sebulan penuh hanya untuk menghasilkan 3 atau 4000. Namun, mengumpulkan terlalu banyak inti monster tingkat 1 tidak akan banyak membantunya. Lebih baik jika dia bisa menemukan monster tingkat 2 atau lebih tinggi. Belum sempat dia menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba monster tingkat 2, nengat mayat, keluar dari tanah. Dia tersenyum kecil, berpikir, cepat sekali munculnya. Dia menghunus senjatanya dan bersiap untuk menyerang lebih dulu. Dengan satu tebasan pedang, dia mengenai nengat mayat. Dia telah mempelajari ensiklopedia monster sebelumnya, dan dibandingkan dengan punggung monster yang sekeras baja, bagian bawah tubuhnya jelas lebih rentan. Darah hijau yang berbau busuk menyembur keluar, menciprati tanah dan meninggalkan bekas korosi. Nengat mayat melipat tubuhnya menjadi bola, dan anggota tubuhnya yang menyerupai pisau dengan cepat menyerang ke arahnya. Dia langsung menggunakan teknik tinju gunung, kepalan tangannya seperti meriam menghantam nengat mayat, dan kecepatannya berkurang setelah terkena pukulan itu. Namun, nengat mayat meluncurkan 2 taring tajam ke arahnya. Dia terkejut karena tidak menyangka taring monster itu bisa ditembakkan. Dia nyaris menghindari serangan itu dan segera mengambil jarak. Dengan level pendekar bela diri saat ini, dia tidak mampu menghadapi monster ini. Lagi pula, dia kurang memiliki teknik bela diri yang kuat sebagai pendukung. Bahkan energi bela diri dan vitalitasnya yang dalam tidak dapat sepenuhnya diaktifkan, hanya mencapai setengah dari potensinya. Akhirnya, dia menyadari bahwa ini adalah akibat dari fondasi tubuh asli yang lemah. Menyadari situasi tersebut, dia memutuskan untuk mengaktifkan kelebihannya, kemarahan darah Emperor Demon. Dalam sekejap, kulitnya berubah menjadi biru gelap, pupilnya bersinar seperti safir, dan lengannya tertutup lapisan sisik keras. Vitalitasnya meledak beberapa kali lipat, dan pusaran energi mengelilinginya. Kukunya berubah menjadi cakar monster, dan dengan satu gerakan cepat, dia menangkap kepala nengat mayat. Telapak tangannya menutup seperti penekan hidrolik, dan cangkang keras nengat mayat retak di bawah tekanannya. Dia kemudian melakukan sapuan cepat, dan tubuh nengat mayat langsung terbelah dari bagian perutnya. Dengan fisiknya yang sekarang mencapai 21 poin, menghadapi nengat mayat tingkat 2 menjadi sangat mudah. Setelah menonaktifkan transformasinya, kulitnya kembali ke bentuk manusia normal, dan pori-porinya mulai mengeluarkan panas dengan uap mengepul di sekitarnya. Melihat pedang pendek yang baru saja dibelinya kini rusak karena racun nengat mayat, dia tak bisa menahan diri untuk berpikir. Namun, Ehei hanya bisa merasa putus asa. Dia telah menghabiskan 250.000 untuk peralatan ini, dan ternyata tidak mampu menangani monster tingkat 2, benar-benar penipuan, kualitasnya sangat buruk, pikirnya kesal. Tiba-tiba, perutnya berbunyi keras, dia baru menyadari bahwa ini adalah perburuan monsternya yang pertama, dan pengeluaran energinya sangat besar. Sekarang dia kelaparan, tapi sayangnya dia tidak membawa makanan. Saat dia mulai panik, dia mencium aroma yang lezat. Matanya tertuju pada inti monster hijau milik nengat mayat, yang masih mengeluarkan aroma menggoda. Dia merasakan dorongan naluriah yang kuat untuk menelan inti itu. Tanpa ragu, dia langsung menelannya.
Inti kristal yang keras itu berubah menjadi cairan lembut di dalam tubuhnya, dengan cepat berubah menjadi gelombang hangat seperti efek dari serum genetik. Setiap sel dalam tubuhnya tampak bersorak kegirangan. Lebih dari itu, kompatibilitas dengan garis darah Emperor Demon Rare meningkat sebesar 0,3%. Melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa senangnya. Aku menghabiskan ratusan ribu untuk satu serum genetik yang hanya meningkatkan kompatibilitas sebesar 1%. Tetapi inti monster tingkat 2 ini bisa meningkatkan 0,3%, beberapa inti monster saja nilainya sudah setara dengan satu serum, pikirnya penuh semangat. Dia kemudian mengingat inti putih dari kelinci bertaring yang sebelumnya ia abaikan. Seharusnya itu setidaknya bisa meningkatkan kompatibilitas sebesar 1%, pikirnya dengan air mata hampir menetes. Bodohnya aku, buang-buang uang untuk serum genetik. Namun, dia segera memutuskan untuk mengubah rasa frustrasinya menjadi motivasi. Malam ini, aku akan berburu monster seperti orang gila. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan kemampuan Life Magnetism untuk merasakan posisi monster di sekitarnya. Keesokan harinya, saat siang, dia keluar dari wilayah rahasia tingkat 3, membawa karung penuh inti monster. Sambil berjalan, dia berpikir, setelah kompatibilitas mencapai 9%, menelan inti putih tidak akan meningkatkan apapun lagi, sisanya harus dijual untuk uang. Dia tiba di pos perdagangan, lalu mengeluarkan total 20 inti monster putih dan 4 inti hijau. Petugas pos itu menatapnya dengan tidak percaya dan berkata, tidak mungkin, seorang siswa SMA bisa mengumpulkan inti sebanyak ini. Menurut peraturan pemerintah, para prajurit harus menyerahkan 10% dari hasil panen mereka. Untuk mendapatkan satu inti hijau, mereka harus menyerahkan 5 inti putih. Setelah menjual semuanya, dia menukarnya dengan hampir 200.000 koin kerajaan musim panas. Dengan 9 hari tersisa sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dia kembali menuju wilayah rahasia tingkat 4 di Incit. Sebuah tim prajurit sudah berada di sana. Salah satu anggota tim itu berkata, Kapten Lin, kali ini kita seharusnya sudah menyelesaikan misi hadiah bunga giok darah, bukan? Prajurit tingkat 2, Lin, menjawab, terakhir kali kita ke sini, kita sudah menemukan lokasi umum bunga giok darah itu. Namun, Pak Chun terluka, jadi dia tidak bisa ikut kali ini. Dua anggota tim lainnya menunjukkan kekhawatiran. Tapi kita hanya 5 orang sekarang, peraturan mengatakan kita perlu setidaknya 6 orang untuk masuk ke wilayah rahasia tingkat D, kata mereka. Kapten Lin menunjuk ke belakangnya dan berkata, jangan khawatir, aku sudah menghubungi agen, dan mereka memperkenalkan seorang prajurit baru kepada kita. Apakah kamu Martial Disciple level 9, Pater Sila? Hei mengangguk sambil berpikir dalam hati, karena aku masih seorang pelajar dan tidak bisa langsung masuk ke wilayah rahasia tingkat D, aku harus menggunakan agen pasar gelap untuk mendapatkan identitas palsu agar bisa bergabung dengan tim ini. Mereka mengenakan biaya 100.000 koin untuk itu. Benar-benar penipuan. Lin tampak terkejut. Pater Sila, nama yang aneh, katanya. Hei menjawab datar, aku tidak bisa menggunakan nama asli atau aku berisiko melanggar hak cipta. Lin menghela napas, yah, terserah, itu hanya nama kode, dengan status Martial Disciple level 9, kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke wilayah rahasia tingkat D. Tim kami akan memberimu kesempatan untuk mengamati dan belajar, tapi pastikan kamu tidak menjadi beban. Melihat ekspresi serius Lin, Hei berpikir, setidaknya dia jelas tentang tanggung jawab sebelum misi. Itu lebih dapat dipercaya daripada seseorang yang akan menyalahkanku nantinya. Setelah persiapan selesai, tim beranggotakan 6 orang itu masuk ke kendaraan off-road dan langsung menuju celah wilayah rahasia. Kali ini, saat mereka memasuki wilayah rahasia, mereka menemukan diri mereka di sebuah padang pasir yang luas. Tugas mereka adalah menemukan tanaman langka bernama bunga giok darah. Ini adalah kali kedua mereka memasuki wilayah rahasia ini. Terakhir kali, mereka berhasil menemukan lokasi umum bunga itu, yang dijaga oleh monster tingkat 2 dengan garis darah level juara. Kendaraan off-road itu meninggalkan jejak panjang debu di padang pasir, dengan badai pasir berputar di sekitarnya. Duduk di dalam kendaraan, Hei berpikir, terakhir kali hutan hujan, kali ini padang pasir, sepertinya wilayah rahasia tidak terhubung hanya dengan satu dunia. Tiba-tiba, beberapa monster mirip tikus tanah muncul dari bawah tanah, mereka mengikuti kendaraan, tampaknya bersiap untuk menyerang. Salah satu anggota tim, Huda, yang terkenal pendiam, langsung melempar beberapa anak panah besi kristal. Setiap panah tepat sasaran, menghantam kepala monster tikus tanah itu dengan presisi. Energi marsial di dalam panah langsung meresap ke otak mereka, menghancurkannya. Setelah beberapa saat, kendaraan berhenti di dekat sebuah oasis kecil di padang pasir. Bunga giok darah yang mereka cari berada di oasis ini. Karena monster di oasis sangat sensitif, suara mesin kendaraan akan memberitahu keberadaan mereka. Jadi, kelompok itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebagai pemimpin tim, Lin mulai membagi tugas. Xiao, kamu akan melempar granat gelombang kejut untuk menarik perhatian monster. Xiao Wu dan Huda, kalian berdua akan memasang jebakan. Pak Lu, kamu akan memberikan tembakan penekan. Saya akan menangani garis depan. Pater Sila,
Kamu tetap di belakang dan amati. Ehei mengangguk, tidak masalah. Setelah tugas dibagikan, tim mulai bekerja. Granat gelombang kejut melesat ke udara, melepaskan suara menggelegar. Pada saat yang sama, energi monster tingkat tinggi dilepaskan, membuat beberapa monster terdekat berpikir wilayah mereka sedang diserang. Tak lama kemudian, suara gemuruh besar terdengar dari oasis, seperti ribuan banteng liar sedang menyerbu. Seekor monster tingkat 2 sepanjang 10 meter, naga bumi, mengaum dan menerobos pepohonan, langsung menyerang mereka. Huda berteriak, pendatang baru, hati-hati, monsternya mendekat. Anggota tim yang berada di dekatnya segera mengaktifkan jebakan, dan awan besar gas penenang menyelimuti naga bumi. Gas khusus yang dibuat untuk monster ini cukup kuat untuk membuat seekor paus tertidur hanya dengan satu vial kecil. Lin, yang sudah bersiap, melompat tinggi sambil memegang pedang aloi seberat 1 ton. Bila pedang itu memotong udara dengan bunyi siulan tajam, dan dengan satu tebasan, dia memenggal kepala naga bumi, membuat darah memancar seperti air mancur. Tim mengira naga bumi sudah dikalahkan. Saat mereka bersiap untuk melanjutkan pencarian bunga giok darah, tiba-tiba naga bumi mengangkat cakarnya yang besar dan menghantam ke arah Lin. Beruntung, Ehei sudah waspada dan langsung bereaksi, melancarkan teknik Mountain Fist dengan kekuatan penuh, akhirnya menghabisi naga bumi sepenuhnya. Semua orang terkejut saat melihat Ehei, yang seorang prajurit tingkat 1, mampu menunjukkan kekuatan untuk mengguncang monster tingkat 2. Namun, aksi heroiknya itu membuat mereka kagum, dan mereka tidak lagi memandangnya sebagai beban. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan buah giok darah yang mereka cari. Buah ini adalah item langka yang hanya muncul dengan peluang sangat kecil. Konon, buah ini bisa membersihkan tubuh seorang prajurit dan meningkatkan potensi fisiknya, sehingga sangat dicari meskipun jarang sekali muncul di pasar. Saat Lin hendak merayakan, tiba-tiba Huda dari timnya menyerang dengan belati beracun, menusukkannya ke perut Lin. Anggota tim lainnya berteriak, apa yang terjadi di sini? Lin mengayunkan lengannya dengan putus asa sambil berteriak, Huda, apa-apaan ini? Huda dengan cepat mundur, menghindari serangan itu. Pada saat itu, seorang pria botak dengan penampilan kokoh muncul, menyeringai, apa yang terjadi? Tidak jelas, dia jelas mengincar sesuatu yang bisa membuatnya kaya. Ehei terkejut melihat semua orang mengenali pria itu. Xiao Wu menjelaskan dengan marah. Dia Hopong, spesialis dalam merampok prajurit dari hasil rampasan mereka di wilayah rahasia. Sekarang dia mengincar kita. Dasar bajingan. Lin, yang memegangi perutnya yang berdarah, menatap Huda dan Hopong dengan rasa sakit dan marah, lalu menggeram, belatinya beracun. Huda, kau pengkhianat, bagaimana kau tahu tentang ini? Bahkan anggota timku baru tahu tentang buah giok darah setelah memasuki wilayah rahasia. Pada saat itu, Ehei dengan tenang berkata, itu karena anak panah yang Huda tinggalkan, informasinya ada di situ. Huda mencemooh, kau cerdas, Pater Sila, tapi kau tetap saja hanya seorang pelajar, bukan? Dengan ujian yang akan datang, kenapa kau tidak belajar saja, daripada ikut-ikutan misi ini? Ehei memutar lehernya dan menjawab dengan dingin, ya, ujian memang sudah dekat, dan aku punya posisi puncak yang menungguku. Huda, marah karena arogansi Ehei, meluncurkan sebuah anak panah ke arahnya. Namun, Ehei dengan mudah menangkap anak panah itu dan menyeringai, kau berisik sekali, seperti anjing yang tak berguna, sudah saatnya aku membersihkan sampah ini. Dia kemudian menghancurkan anak panah itu dengan satu tangan. Hopong, yang melihat ini, menoleh ke Huda dan berkata, anak ini punya nyali, Huda, aku akan mengambil kepalanya. Tanpa ragu, Huda meluncurkan serangan hujan panah ke arah Ehei. Ehei segera mengaktifkan kemampuannya dan menangkis semua serangan Huda, membuat semua pisau itu hancur. Namun, saat ia melihat ke depan, Huda sudah menghilang dari pandangan. Huda mencoba memanfaatkan peluang, mendekat sambil memutar tubuhnya di udara. Sebilah pisau tajam keluar dari sepatunya, dan kakinya yang panjang mengayun seperti kapak raksasa, mencoba membelah Ehei menjadi dua. Ehei dengan gesit menghindar, menekan jarinya ke dahi, dan energi biru segera berkumpul di ujung jarinya. Dia melepaskan Atomic Breath, melepaskan sinar biru yang langsung menembus jantung Huda. Tubuh Huda jatuh ke tanah, membuat semua orang terdiam sejenak, lupa untuk melanjutkan pertempuran. Hopong, terkejut sekaligus marah, bertanya, siapa kau? Dari keluarga kuat mana kau berasal hingga bisa menggunakan teknik genetik seperti itu? Ehei tersenyum dingin pada Hopong dan menjawab, aku berasal dari keluarga Emperor Demon Rare, apa kau ingin memohon ampun? Hopong, merasakan niat membunuh yang intens dari Ehei, menyadari situasinya tidak dapat diperbaiki lagi. Energi darahnya melonjak, dan tekanan seorang prajurit tingkat 2 terasa menekan, membuat semua orang sulit bernapas. Dengan aktivasi garis darahnya, tubuh Hopong membengkak beberapa kali lipat, berubah menjadi raksasa kecil yang menakutkan. Tubuhnya yang besar dan energi darahnya yang melimpah memberikan kesan tekanan yang luar biasa. Dalam wujudnya yang seperti monster, dia menyerang Ehei, bergerak seperti tank dengan hembusan angin di belakangnya. Dalam sekejap,
Hei merunduk rendah, dengan cepat berguling ke samping untuk menghindar, jarinya menembak lagi, melepaskan sinar partikel biru yang diarahkan ke pergelangan kaki Hopong yang rentan. Hopong menjerit kesakitan, lalu mengayunkan kedua tangannya seperti bola penghancur besar, mencoba menghancurkan Hei. Namun, Hei dengan kelincahan kakinya berhasil menghindari serangan itu. Dia berpikir, seorang prajurit tingkat 2 benar-benar sesuatu yang luar biasa. Atomic Breath-ku bahkan tidak bisa melelehkan tulang pergelangan kakinya. Hopong kemudian mengayunkan lengannya yang besar seperti bola penghancur, mendekat ke arah Hei, seolah mencoba menghancurkannya dengan tangan raksasanya. Tetapi Hei tiba-tiba muncul di belakang Hopong. Dia lalu melepaskan pukulan dengan tinju yang diisi radiasi nuklir intens, memukul tubuh Hopong berkali-kali. Setiap pukulan menyuntikkan materi nuklir mematikan ke dalam sistem Hopong. Namun, dengan tubuh prajurit tingkat 2 dan peningkatan garis darahnya, Hopong dengan mudah menahan serangan-serangan itu. Namun, dengan tubuh prajurit tingkat 2 dan peningkatan garis darahnya, Hopong dengan mudah menahan serangan-serangan itu. Tak lama, organ-organ dalam tubuh Hopong mulai mencair menjadi nanah dan darah, hingga akhirnya Hopong pun tumbang. Sambil meronta kesakitan, Hopong menatap Hei dengan penuh kebencian, menuduhnya menggunakan teknik gen beracun dan mengutuk bahwa prajurit jahat sepertinya pada akhirnya akan dihukum. Hei mencemoohnya, mengangkat tinjunya, dan bersiap mengakhiri hidup Hopong sambil berpikir, orang-orang yang mengutukku hanya akan terus bertambah. Tapi apa nilai dia sebenarnya? 9 hari berlalu dalam sekejap mata, dan hari ini adalah salah satu hari terbesar di kerajaan Xia. Ujian masuk perguruan tinggi nasional akhirnya dimulai. Di depan siaran langsung yang disaksikan seluruh negeri, pembawa acara mulai berbicara kepada para peserta ujian, mengucapkan selamat terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan aturan ujian. Ujian ini diadakan dalam format turnamen yang berlangsung di arena olahraga kota pusat. Para siswa akan bertanding 1 lawan 1, dan pemenangnya akan maju ke babak berikutnya. Acara ini berlangsung selama 3 hari. 2 hari pertama adalah babak penyisihan, dan hanya siswa yang lolos yang dapat mengikuti ujian hari ketiga. Setiap siswa harus bertanding dalam 3 pertandingan selama babak penyisihan, dan mereka yang berhasil mencapai final akan terus bertanding hingga skor tertinggi dipilih. Pembawa acara menekankan bahwa para peserta membawa masa depan umat manusia di pundak mereka, mendorong mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka demi diri mereka sendiri dan masa depan umat manusia. Sebelum secara resmi mengumumkan dimulainya ujian masuk perguruan tinggi kota Insiditi. Saat suara pembawa acara memudar, para peserta mulai naik ke arena. Di arena 6, pertandingan antara Hei dan Wuling akan dimulai. Namun, saat itu Hei masih belum tiba. Pembawa acara mengumumkan bahwa sesuai aturan, jika Hei tidak hadir setelah pertandingan dimulai, dia akan didiskualifikasi. Wuling berdiri di arena dengan wajah penuh kepuasan, berpikir, konferensi gen membuatku kehilangan muka, aib yang akan kubawa seumur hidup. Aku berencana mempermalukan Hei dengan kadal apiku, tapi pengecut itu malah bersembunyi dan tidak muncul. Sungguh mengecewakan. Penonton mulai berbisik, betapa memalukan, dia terlalu takut bahkan untuk muncul di ujian, dia pasti bersembunyi di rumah sambil gemetaran. Orang seperti dia seharusnya tidak berada di sekolah menengah, lebih baik dia menyapu jalan saja. Saat itu, wasit meniup peluitnya dan berkata, waktunya habis. Hei dari SMA pertama kota. Sebelum wasit menyelesaikan kalimatnya, penonton tiba-tiba merasakan kehadiran yang sangat kuat mendekat. Semua mata tertuju ke atas, dan mereka terkejut melihat seseorang terbang di udara. Para penonton saling berdebat, kekuatan besar jenis apa ini yang memungkinkan seseorang bisa terbang. Tiba-tiba, orang itu mendarat di arena dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan seluruh platform bergetar. Ketika debu menghilang, Wuling masih kebingungan, dan detik berikutnya, sebuah kaki sudah hampir menghantam wajahnya. Dengan itu, Wuling terlempar keluar dari arena dan tak sadarkan diri. Hei melihat tubuh Wuling yang terbang keluar dan bergumam, hampir saja aku harus kembali tahun depan. Saat Wuling terjatuh pingsan di luar arena, pembawa acara dengan lantang mengumumkan, Hei menang. Hei mencemooh sambil berkata, itu saja, terlalu mudah. Penonton tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Berteriak, Hei benar-benar kuat, 1 tendangan, dan lawannya selesai. Cara dia masuk juga keren sekali. Apakah ini yang disebut tendangan langit? Pada saat itu, sistem menampilkan data Hei, fisik total, 226, kompatibilitas, 20%. Dia dengan bangga berkata, sebagai tanda terima kasih, Kapten Lin memberiku buah giok darah. Butuh waktu untuk meningkatkan fisikku, tapi sekarang kalian akan melihat aksi yang sesungguhnya. Setelah mengalahkan Wuling, Hei melanjutkan untuk bertarung melawan lawan lainnya. 3 pertandingan, 3 kemenangan, dan setiap pertandingan berakhir hanya dengan 1 tendangan. Tanpa keraguan, penonton menjadi liar, berteriak, Hei itu seperti One Kick Man. Seperti yang diharapkan, pembawa acara mengumumkan, Hei dari SMA pertama kota Inciditi memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dan maju ke babak ketiga.
Di tribun, kerumunan berkumpul di sekitar Ehei, meminta kontaknya, beberapa merekomendasikan sekolah mereka sendiri, dan seorang reporter bertanya, Ehei, apakah kamu memiliki universitas impian? Mendengar pertanyaan itu, mata Ehei bersinar dan dia dengan percaya diri menjawab, maaf, saya mengincar Universitas Huadu. Mendengar ini, kerumunan di sekitar Ehei tiba-tiba bubar. Dia terkejut, berkata, apa, kalian tidak percaya padaku, tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka. Universitas Huadu adalah perguruan tinggi seni bela diri terbaik di kerajaan musim panas, salah satu dari 5 terbaik di dunia, tanah suci bagi semua prajurit. Kota seperti kota Insiditi hanya mengizinkan siswa terbaik untuk masuk ke tempat suci itu. Tidak apa-apa, prajurit dinilai dari kekuatannya. Setelah aku menjadi juara utama, kita lihat saja apa yang mereka katakan. Saat itu, seorang penguji memperhatikan penampilan Ehei dan mendekatinya, meminta pengujian ulang tingkat prajuritnya. Setelah pemindaian cepat, penguji itu terkejut dan berseru, hanya setengah bulan yang lalu dia berada di tingkat 3 murid bela diri, tetapi sekarang dia sudah mencapai tingkat 9. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Ehei sering mengunjungi alam rahasia tingkat E setelah meninggalkan sekolah. Mereka bertanya mengapa dia memasuki tempat-tempat berbahaya seperti itu tepat sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Ehei dengan santai menjelaskan, untuk menempa diriku, sebelum meninggal, ayahku meninggalkan pesan, dia berkata, untuk melampaui kemanusiaan, kamu harus berhenti menjadi manusia. Jadi aku pergi ke alam rahasia, bertarung, dan membuka kunci genetikku. Penguji itu membeku mendengar dia menyebutkan membuka kunci genetiknya dan segera berkata, aku harus melaporkan ini sekarang juga. Setelah itu, penguji itu bergegas pergi. Ehei tidak bisa menahan perasaan bahwa dirinya entah bagaimana telah menjadi subjek pengawasan yang intens. Pada hari turnamen, dia kembali naik ke arena. Kali ini lawannya adalah Luo Xian dari SMA ketiga kota. Dia adalah seorang murid bela diri tingkat 8 dengan garis keturunan monster tingkat 2 yang langka, dan kedua orang tuanya adalah prajurit. Ehei memandang Luo Xian dengan bosan dan memberi isyarat agar dia bergerak lebih dulu. Luo Xian merasa diremehkan, tidak bisa menahan. Namun, Luo Xian merasa kemarahan menguasainya. Ia langsung mengaktifkan garis keturunannya dan menggunakan teknik bela diri Thunderclap Claw. Tubuhnya melesat dengan kecepatan luar biasa, detak jantungnya seperti mesin supercar. Saat ia berlari, kecepatannya terus meningkat, dan cakarnya yang tajam meluncur menuju leher Ehei. Serangan itu begitu cepat hingga menciptakan percikan api dan ledakan sonik di udara. Jika mengenai target, bahkan seorang murid bela diri tingkat 9 pun bisa tewas seketika. Namun, Luo Xian tidak pernah menyangka bahwa ketika cakarnya hampir menyentuh, Ehei dengan mudah menangkapnya. Dengan santai, Ehei berkomentar, energi yang bagus, tapi masih jauh dibandingkan dengan serangan pria botak itu. Tanpa ragu, Ehei menghantamkan telapak tangannya ke kepala Luo Xian. Kekuatan pukulan itu langsung membuat Luo Xian pingsan di tempat. Ehei dengan angkuh berkata, apa tidak ada lawan yang layak di sini? Pembawa acara dengan cepat mengumumkan, kemenangan lagi dengan satu serangan. Kali ini Ehei mengalahkan pemain unggulan, Luo Xian. Puluhan kamera kecepatan tinggi fokus pada Ehei, mengambil gambar dari setiap sudut, dan siaran langsung pun menjadi topik pembicaraan panas. Para penonton tidak berhenti membahasnya, beberapa dengan kagum berkata, Luo Xian terlihat begitu garang, tapi dalam sekejap dia terkapar. Di era yang didominasi seni bela diri ini, kekuatan luar biasa Ehei membangkitkan semangat semua yang menonton. Di sisi lain, Suha, yang menyaksikan Luo Xian dibawa keluar arena oleh tim medis, menatap Ehei dengan penuh tekad. Ia mengepalkan tinjunya dan bergumam dalam hati, seperti yang kuduga, kaulah yang kuincar. Aku pasti akan mengalahkanmu di final. Di tempat lain, kepala kantor penerimaan Universitas Huadu yang menyaksikan aksi memukau Ehei melalui siaran langsung memerintahkan untuk mendapatkan semua informasi tentang Ehei dalam waktu setengah jam. Sementara itu, babak kedua kualifikasi sedang berlangsung dengan pertandingan yang jauh lebih memanas. Pertarungan ini menarik perhatian lebih besar karena kedua peserta adalah wanita cantik dengan banyak penggemar. Salah satu dari mereka adalah Kai Shaoling dari SMA kedua kota, seorang gadis mungil dengan tubuh yang sangat menarik. Kai Shaoling mengibaskan rambut pirang panjangnya yang dikuncir dua sambil memberikan tatapan menantang kepada lawannya, Lu Qingzu, dan berkata dengan nada sinis bahwa ia benci melihat ekspresi dingin seperti robot di wajah gadis keluarga Lu itu. Namun, Lu Qingzu tidak merespons. Ia hanya sedikit membungkuk sebagai salam. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, seolah-olah tidak menganggap serius tantangan dari Kai Shaoling. Wasit meniup peluit, menandakan dimulainya pertandingan. Dengan aura murid bela diri tingkat 9, Kai Shaoling langsung muncul di depan Lu Qingzu, melancarkan tendangan ke arah lehernya, berusaha menghantamnya ke tanah. Namun, Lu Qingzu tetap tidak bergerak. Ia hanya melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan udara di sekelilingnya menjadi kental seperti rawa di bawah pengaruh teknik bela dirinya.
Ketika tendangan Kai Shaoling mengenai udara di depan Lu Qingzu, ia merasa seolah-olah kakinya, yang bisa menembus baja militer, justru tenggelam dalam kapas lembut. Dalam kondisi serangan yang terus melemah, bahkan kamera kecepatan tinggi hanya bisa menangkap gerakan kaki putih Kai Shaoling yang melambat secara nyata. Merasa frustrasi dengan ekspresi tak tergoyahkan Lu Qingzu, Kai Shaoling meningkatkan serangannya. Ia menyelimuti tubuhnya dengan energi bela diri untuk meminimalkan resistensi udara dan mengubah dirinya menjadi bayangan yang bergerak cepat, mengitari Lu Qingzu, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan pukulan ke sisi tubuh lawannya. Namun, saat telapak tangan Kai Shaoling mendekati pinggang Lu Qingzu, hanya tinggal 3 inci lagi, tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak lebih dekat. Menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam jebakan, Kai Shaoling mencoba menarik kembali tangannya, tetapi udara di depannya meledak dengan daya hisap yang luar biasa, membuatnya tidak bisa mundur. Pada saat itu, Lu Qingzu akhirnya bergerak untuk pertama kalinya. Ia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, kini berkilauan dengan cahaya seperti giok. Para pendekar yang menyaksikan siaran langsung membuka mata mereka lebar-lebar, langsung mengenali teknik tersebut, Hunuan Jade Finger, dari teknik bela diri Xian Huang. Melihat seorang siswa yang baru akan mengikuti ujian masuk universitas mampu menguasai teknik Xian Huang sungguh luar biasa. Bakat bela diri seperti ini tidak perlu dibuktikan melalui ujian, teknik ini saja sudah cukup untuk menjamin penerimaan langsung ke Universitas Huadu. Berdiri paling dekat dengan Lu Qingzu, Kai Shaoling merasakan energi mengerikan dari Jade Finger itu. Ia menyadari bahwa jika tidak segera menggunakan kartu trufnya, kesempatan terakhirnya akan hilang. Tanpa ragu, ia mengaktifkan garis keturunannya, Shadow Tiger King. Gelombang kejut yang dahsyat meledak dari tubuhnya, menghancurkan udara di sekelilingnya. Namun, Lu Qingzu tidak memilih untuk melawan gelombang itu secara langsung. Ia mengetuk tanah dengan ringan menggunakan kakinya, membuat Kai Shaoling meluncur cepat sejauh belasan meter untuk menciptakan jarak. Para penguji di tribun menahan napas, mata mereka terpaku pada Kai Shaoling dengan kekaguman. Garis keturunan level raja sulit untuk dikendalikan, dan Shadow Tiger King dikenal karena kekuatan brutalnya. Masa depan gadis ini pasti sangat cerah. Namun, kebangkitan garis keturunan Shadow Tiger King memberi beban berat pada tubuh Kai Shaoling. Ia menghembuskan napas panas dan dengan susah payah berbicara kepada Lu Qingzu, menantangnya untuk menunjukkan garis keturunan Phantom Crow miliknya. Lu Qingzu, yang dikenal pendiam, akhirnya berkata untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ini sudah cukup. Kai Shaoling, yang sepenuhnya marah, berteriak, kau pikir seseorang di bawah tingkat pendekar bisa menantangku? Tubuhnya bergerak seperti harimau ganas, energi darahnya yang dahsyat berputar menjadi arus deras di belakangnya. Ia melayangkan telapak tangannya melalui udara, langsung menuju Lu Qingzu. Menghadapi serangan brutal ini, Lu Qingzu mengurangi kekuatannya dengan anggun. Gerakan tangannya seperti memainkan piano, benang-benang tak terlihat dari teknik bela dirinya perlahan-lahan mengurangi kekuatan Kai Shaoling hingga menghilang sepenuhnya. Serangan Kai Shaoling gagal, dan ia segera menarik energi darahnya yang luar biasa untuk menghancurkan benang-benang tak terlihat di sekitar Lu Qingzu. Dengan tubuh kecilnya di udara, ia melayangkan tendangan lagi. Melihat ini, Lu Qingzu kembali mengaktifkan teknik Xian Huang, Hunuan Jade Finger. Ujung jarinya yang berwarna giok bertabrakan dengan tendangan ganas Kai Shaoling, dan dua teknik kuat ini saling bertabrakan, menghancurkan arena yang dibuat khusus di bawah kaki mereka. Arena meledak dalam awan debu. Puluhan ribu penonton menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Saat debu mulai mereda, Kai Shaoling muncul lebih dulu. Tubuhnya penuh dengan luka, ia terhuyung beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah karena kelelahan. Sementara itu, Lu Qingzu berdiri seperti peri yang anggun, dengan rambutnya sedikit berantakan. Namun, selain itu, Lu Qingzu tetap terlihat sempurna dan tenang. Dengan hanya mengandalkan kemampuan bela dirinya, dia sepenuhnya mendominasi Kai Shaoling, yang juga memiliki tingkat pendekar level 9 dan garis keturunan level raja. Setelah beberapa putaran eliminasi, 8 finalis akhirnya ditentukan. Dari sekolah menengah pertama Kota In, ada Ehei dan Lu Qingzu, 3 dari sekolah menengah Chu, 2 dari SMA Kota In, dan 3 dari sekolah swasta Qingfeng. Babak final 8 besar akan segera dimulai. Ehei maju lebih dulu untuk mengambil undian. Dia mendapat undian A. Seorang raksasa berotot setinggi 2 meter meliriknya dan menunjukkan undiannya yang juga A. Sepertinya kita akan bertarung, katanya. Namanya San Guan dari sekolah swasta Qingfeng. Dia mengangguk dan memperkenalkan dirinya. San Guan berkata, kita adalah pertandingan kedua, jadi mari kita tonton pertandingan pertama dulu. Dia tampak sederhana dan terbuka, dengan tangan sebesar kipas yang menunjuk ke layar besar di atas arena. Pertandingan pertama adalah antara Lucy dari sekolah swasta Qingfeng melawan Chu Hao dari sekolah menengah pertama Kota In. San Guan mulai mengobrol santai dengan Ehei, mengatakan bahwa Lucy adalah siswa berbakat yang mengulang tahun ini khusus untuk masuk Universitas Huadu. Dia memiliki penguasaan besar atas kebangkitan garis keturunannya, tetapi tetap saja tidak memiliki peluang melawan Chu Hao. Chu Hao, ya, dia dari sekolahmu, sekolah menengah pertama Kota In.
kamu pasti mengenalnya. Pada saat itu, pembawa acara mengumumkan bahwa pertandingan pertama kualifikasi 8 besar telah selesai. Chu Hao dari sekolah menengah pertama kota In menang. Kepala sekolah swasta Qing Fong mendengar berita itu dan dengan marah berkata, "Sial, mereka kalah di awal." Pada titik ini, Hei bertanya, "Bagaimana Lucy dibandingkan denganmu?" Dia tersenyum lebar dan berkata, "Aku adalah ketua klub bela diri di sekolah swasta Qing Fong, level 3, jujur saja, dua rekan satu timku jika digabung tidak bisa menyaingiku." Namun, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Hei dan berkata, "Tapi jujur saja, aku pikir kamu adalah saingan terbesarku dalam ujian ini. Aku selalu memiliki insting yang sangat tajam. Aku bisa merasakan bahwa kamu seperti gunung berapi yang sedang tidur dengan binatang buas yang tersembunyi di dalamnya. Ayo, sekarang giliran kita." Dengan itu, Hei dan San Guan berjalan menuju arena. Pembawa acara mengumumkan, pertandingan kedua kualifikasi 8 besar dimulai. San Guan dari Qing Fong Private High berhadapan dengan Hei dari In City First High di perempat final Combat Trials, sebuah pertarungan sengit yang menjadi penentu seleksi masuk universitas elit. Ketegangan memuncak saat wasit memberikan aba-aba dimulainya pertandingan. Hei dan San Guan langsung melesat ke arah satu sama lain, tinju mereka meledak seperti petir di udara, menciptakan gelombang kejut yang bergema seperti ledakan besar. Udara bergetar karena kekuatan benturan mereka, darah menetes dari hidung San Guan, tetapi ia hanya tersenyum liar penuh kegembiraan. Hidung berdarah, apakah ini manifestasi dari kekuatan garis keturunanmu? Menarik. Sebuah aura emas menyelimuti tubuh San Guan, membentuk perisai energi yang berkilauan, melindunginya dari radiasi sekitar. Jadi, Hei, sejauh mana kekuatanmu? Hei tidak menjawab, tetapi cahaya membara terpancar dari matanya, seperti ketenangan sebelum badai. San Guan mendengus, menghentakkan kakinya ke lantai hingga retak, dan berseru, "Saksikan warisan keluarga San, seni bela diri leluhur kami, Form Intent Fist, Antler Strike." Tinju San Guan meluncur seperti tanduk rusa yang menusuk dengan tajam dan tak terbendung. Kecepatannya begitu luar biasa hingga tak terlihat oleh mata biasa. Dalam sekejap, pukulan dahsyat menghantam dada Hei dengan keras. Hei terengah, darah menyembur dari mulutnya saat tubuhnya terlempar puluhan meter ke belakang, menghantam keras tepi arena. San Guan tidak memberi kesempatan. Bar rotation, tubuhnya yang besar tampak membesar lebih jauh. Lalu ia melompat maju seperti gunung yang runtuh, berniat menghancurkan Hei dengan kekuatan murni. Menghadapi serangan dahsyat itu, Hei menyilangkan lengannya untuk menahan. Saat mereka bertabrakan, lantai arena retak dan runtuh di bawah tekanan benturan mereka. Dalam gerakan yang sangat cepat, San Guan menarik tinjunya, dan dalam sekejap, muncul di belakang Hei, mencengkeram pinggangnya. Dengan raungan penuh tenaga, San Guan melempar Hei ke udara dengan kekuatan luar biasa. Ia kemudian turun merendah seperti seekor binatang buas yang mengintai, wajahnya berubah menjadi seringaian predator. Dengan geraman seperti harimau yang hendak menerkam, San Guan meluncur ke atas, menyusul Hei di udara, dan menghantamnya dengan kekuatan penuh. Dalam posisi itu, San Guan merentangkan tinjunya, layaknya seekor elang yang menerjang mangsanya. San Guan langsung meluncur ke arah Hei dengan segenap kekuatannya. Tubuh Hei terlempar ke tanah seperti meteor, menciptakan kawah besar di permukaan arena. Debu beterbangan ke segala arah, menutupi pandangan penonton. Serangan bertubi-tubi dari San Guan membuat Hei kewalahan tanpa celah untuk menyerang balik. Mendarat dengan gaya, San Guan menyilangkan tangannya sambil tertawa keras. Sekarang itu memuaskan. Di sisi arena, para petugas medis bersiap untuk masuk setelah kombinasi brutal Form Intent Fist tadi. Bahkan seorang petarung veteran sekalipun akan setengah mati menghadapi serangan sekeras itu. Namun, tiba-tiba San Guan membeku. Perasaan dingin merayap di tulang punggungnya, seperti berdiri di depan monster purba. Nalurinya berteriak agar ia mundur. Dari balik debu yang mulai mereda, sebuah lengan besar bersisik muncul, lalu Hei melangkah maju. Tubuhnya kini berubah menjadi raksasa, seperti Godzilla dalam wujud manusia. Suaranya bergemuruh, rendah dan penuh kekuatan. "Kau kuat, karena itu, kau mendapat kehormatan menyaksikan wujud ini pertama kali." Mata San Guan melebar tak percaya, tubuhnya membeku, terkejut melihat apa yang ada di depannya. Beast Form Manifestation, Awakening garis keturunanmu sudah mencapai level itu? Wujud Beast Form adalah transformasi tertinggi yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang sepenuhnya menguasai garis keturunannya. Itu melepaskan kekuatan sejati dari binatang purba yang tidur di dalam tubuh mereka. San Guan tidak pernah membayangkan bahwa di kota terpencil Yangxing ini, ada seorang jenius lain yang dapat menyaingi Lu Qingzu. Saat wujud monster Hei mulai stabil, alarm keras berbunyi dari monitor energi di samping para pengawas. Alat ini dirancang untuk melacak fluktuasi energi dari para petarung yang telah terbangkitkan secara real-time. Tingkat radiasi melonjak ke tingkat yang menghancurkan, hingga membuat instrumen tersebut mencapai batasnya. Mata para pengawas menyipit, mereka dengan cepat mengaktifkan penghalang energi padat untuk menahan kekuatan yang meluap-luap. Penonton terdiam sejenak, lalu meledak dalam kegembiraan.
kamu lihat itu bentuk kebangkitan Ehei, darah keturunan macam apa itu? Ada yang tahu, aku dari akademi pertama, mereka bilang garis keturunannya diklasifikasikan sebagai tidak diketahui. Tapi bagaimana mungkin tidak diketahui? Ehei melirik ke sekeliling saat mendengar gumaman itu. Jadi, dunia ini tidak tahu tentang Imperial Megaliton. Itu berarti tidak ada yang bisa mengenali garis keturunan yang telah ia bangkitkan. Sementara itu, hidung San Guan kembali berdarah. Radiasi yang sekarang melampaui batas pelindung energinya membuatnya terdesak. Ia mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa ia harus menyelesaikan ini dengan cepat. Dengan raungan keras, San Guan mengaktifkan kebangkitannya sendiri. Cahaya menyilaukan melonjak dari inti tubuhnya, pola emas melengkung di udara seperti kilat. Salah satu pengawas berbisik kagum, itu garis keturunan Golden Simeon King, strain kerajaan tingkat 3, apa yang sebenarnya terjadi di kota ini? Cahaya emas menyelimuti tubuh San Guan, dengan raungan memekakkan telinga, tubuhnya membesar hingga hampir 3 meter, berdiri seperti dewa perang emas di tengah arena. Ia meluncurkan pukulan dahsyat, gerakannya cair dan melingkar seperti ular. Ini adalah Serpent Strike, gerakan mematikan dari seni bela diri warisannya, Form Intense Fist. Ehei langsung merespons, melangkah maju dengan Mountain Breaking Fist. Teknik itu tampak sederhana, tetapi kekuatan di baliknya sangat mengerikan, seperti longsoran gunung yang menghantam targetnya. Tinju mereka bertabrakan dengan dentuman dahsyat, udara di antara mereka meledak menjadi gelombang kejut yang mendorong penonton mundur. Dalam hal kekuatan, wujud kebangkitan Ehei sepenuhnya melampaui San Guan. San Guan terlempar ke belakang, bahkan pelindung emasnya yang konon mampu menahan peluru mulai retak di bawah tekanan, darah merembes keluar, dan jika bukan karena teknik pengalihan energinya di detik terakhir, seluruh lengannya sudah hancur. Untuk pertama kalinya, San Guan merasa kalah dalam benturan langsung. Namun, alih-alih mundur, ia kembali menyerang. Saat Ehei melesat ke arahnya, dan melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada dirinya, San Guan menahan semua serangan itu. Namun, kedua lengannya langsung memutar seperti sepasang ular yang melilit, mencoba melempar Ehei ke udara. Namun, usaha San Guan sama saja seperti mencoba mengangkat gunung. Ehei tetap tak tergoyahkan. Mengubah taktik, San Guan merendahkan tubuhnya, otot-ototnya menegang seperti pegas yang siap meledak. Dengan kekuatan eksplosif, ia meluncur ke atas, kakinya menghancurkan tanah di bawahnya. Kemudian ia melancarkan teknik Elephant Stomp, sebuah teknik lain dari seni bela diri Form Intense. Dampaknya mengguncang seluruh arena, gelombang kejut menghancurkan permukaan panggung seolah-olah pusat gempa terjadi di sana. Ketika debu mereda, semua penonton menatap arena dalam keheningan yang mencekam. Semua mata tertuju kepada sosok buas Ehei yang masih berdiri kokoh di atas arena, menyilangkan tangannya dan tak bergeming sedikit pun. Suara Ehei rendah dan stabil saat ia menarik kakinya yang tertanam di lantai yang retak. Sekarang adalah giliranku. Energi biru beriak di sekitar tinjunya, mendistorsi udara dengan panas yang sangat intens, seolah-olah atmosfer siap untuk meledak. Namun, tepat saat ia hendak menyerang, San Guan tiba-tiba berlutut dengan suara keras, "Ehei, aku menyerah." Langkah Ehei terhenti, wajahnya menunjukkan kebingungan. Tunggu, apa? Energi besar yang telah ia kumpulkan harus ditarik kembali. Menurut aturan, ia tidak bisa menyerang jika lawannya secara resmi menyerah. Sisik biru gelap di tubuhnya memudar saat Ehei kembali ke bentuk normalnya, transformasinya sepenuhnya berakhir. Kemenangan untuk Ehei, seru wasit, penonton pun bersorak merayakan kemenangan pertarungan Ehei yang sangat luar biasa. Sementara itu, obrolan di siaran langsung meledak. Di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, pertarungan klimaks itu berakhir dengan sebuah penyerahan diri. Dalam semalam, Ehei menjadi sensasi, jumlah pengikutnya melonjak dalam waktu nyata. Cuplikan sorotan seperti monster yang membuat lawannya berlutut dan satu pukulan menuju keilahian menyebar luas di media sosial. Komentar berdatangan, Ehei adalah nomor 1 tahun ini. Tanpa diragukan lagi, lupakan Lu Qingzu, Ehei ada di level lain. Di Akademi Swasta Qingfeng, wajah kepala sekolah menjadi gelap saat ia mengepalkan tinjunya. Luo Sei gagal, dan aku menginvestasikan segalanya pada San Guan. Ia menatap San Guan yang berjalan turun dari panggung, lalu berteriak, "Kamu menyerah? Tahukah kamu berapa banyak uang yang kami habiskan untukmu? Anak tidak tahu terima kasih, kamu tidak akan masuk universitas manapun sampai kamu melunasi semuanya." Sang kepala sekolah hampir menyelesaikan kalimatnya ketika San Guan dengan tenang meletakkan tangan di bahunya. Meski gerakannya ringan, kepala sekolah Qingfeng tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tatapan San Guan tajam dan suaranya setajam baja, "Saya tidak bisa menahan pukulan terakhir itu. Jika saya mencobanya, saya akan merusak fondasi saya. Saya menyerah demi kebaikan saya sendiri. Jika Anda menganggap itu pengecut, kenapa Anda tidak coba menerima pukulan itu sendiri?" Ia melangkah lebih dekat. "Adapun investasi akademi Anda pada saya akan melunasinya. Tapi jangan lupa, Anda tidak bisa mengancam seseorang yang lebih kuat dari Anda." Kepala sekolah menelan ludah, suaranya gemetar, "Baiklah, kamu benar, kamu punya poin yang bagus." Dengan selesainya pertandingan kedua, turnamen bergerak cepat ke babak berikutnya.
Dari 4 finalis terakhir, 3 berasal dari akademi pertama, sementara hanya 1 dari akademi kedua. Namun, siswa dari akademi kedua sepenuhnya terabaikan. Kerumunan nyaris tidak memperhatikan keberadaannya, menjadikannya seperti karakter sampingan yang terlupakan. Sementara itu, kepala sekolah akademi pertama tersenyum lebar, puas melihat dominasi anak didiknya. Pengundian semifinal dimulai. Ehei maju pertama, membuka kertas undiannya. Setelah melihat hasilnya, ia berbalik untuk pergi, namun tiba-tiba ia merasakan tatapan tajam yang menembus kerumunan. Ia menoleh dan matanya bertemu dengan seorang gadis yang pupilnya bersinar seperti obsidian, Lu Qingzu. Di tangannya tergenggam kertas bertuliskan huruf yang sama, huruf A. Semifinal pertama, Ehei melawan Lu Qingzu, pertarungan pamungkas dari akademi pertama Yangxing. Stadion langsung meledak dalam sorak-sorai, dan siaran langsung menjadi viral. Astaga, akhirnya kita bisa melihat pertarungan ini, pertarungan paling dinanti dalam sejarah ujian masuk. Ehei bakal menang. Bro, nggak mungkin. Lu Qingzu itu jago banget. Dia udah kuasai 2 teknik tingkat Xian Huang dan ngalahin kandidat garis darah kerajaan tingkat 3 tanpa susah payah. Dan dia bahkan belum menunjukkan potensi penuh garis darahnya. Jangan lupa, San Guan juga punya garis darah kerajaan tingkat 3. Ehei harus membangkitkan bentuknya di tengah pertempuran untuk mengalahkannya. Lu Qingzu punya garis darah tingkat 4 dan keahlian bela diri yang luar biasa. Ini bakal jadi tantangan terbesar Ehei. Debat sengit pun memenuhi internet. Siapa yang lebih kuat, Ehei atau Lu Qingzu? Namun, mereka tidak perlu berdebat lebih lama lagi. Pertarungan semifinal akademi pertama Yangxing secara resmi dimulai. Ehei melawan Lu Qingzu. Begitu wasit memberi isyarat, kabut putih menyelimuti Ehei seperti badai. Auranya memancar liar saat ia langsung memasuki bentuk garis darahnya yang terbangkitkan. Kekuatan yang keluar darinya bahkan membengkokkan udara di sekitar arena. Namun, Lu Qingzu tetap tenang. Teknik bela dirinya tidak hanya kuat tetapi juga tidak konvensional, licin dan hampir tak tersentuh. Kekuatan mentah saja tidak akan cukup untuk mengenainya. Lebih dari itu, pikirannya yang strategis membuatnya semakin berbahaya. Ehei tahu jika pertarungan berlangsung lama, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Maka, ia membuat keputusan, dia akan habis-habisan sejak langkah pertama. Lu Qingzu tetap tanpa ekspresi, suaranya dingin dan tenang seperti baja. Dia menatap tajam ke mata Ehei yang menyala dan berkata, "Ehei, kuharap kau cukup kuat untuk membuatku serius." Tiba-tiba, Ehei melepaskan sejumlah besar uap yang langsung memenuhi arena. Penonton menjadi kebingungan karena kabut menghalangi pandangan mereka. Host menambah panas suasana. Jenius dari keluarga Lu Qingzu, menghadapi kuda hitam kompetisi tahun ini. Ehei, bagaimana ia akan merespons? Mari kita lihat. Melalui kabut, Ehei menjaga pandangannya tetap terkunci pada siluet Lu Qingzu. Dia tahu dia tidak bisa ceroboh. Keahlian bela diri Lu Qingzu jauh melampaui dirinya, dan dengan tekniknya yang misterius, sekuat apapun serangannya, akan sulit melukainya. Ehei juga sadar bahwa jenius bela diri ini memiliki kecerdasan tempur yang sangat tinggi. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin sulit baginya. Jadi, dia memutuskan untuk menyelesaikan segalanya dengan satu pukulan, tanpa peluang kedua. Sejumlah besar energi terkumpul di tangan kanan Ehei saat ia melancarkan serangan Mountain Blocking Fist. Lu Qingzu tak menyangka Ehei akan menyerang seagresif itu. Dia dengan cepat menyilangkan tangan, menyalurkan energi bela dirinya untuk bertahan. Namun, kecepatan Ehei begitu luar biasa hingga ia meninggalkan serangkaian bayangan di depan Lu Qingzu. Kemudian, tiba-tiba, Ehei menyapu dengan tendangan yang kuat ke arahnya. Penonton langsung heboh, apa dia baru saja menggunakan trik tipu daya? Lu Qingzu hanya bisa terdiam. Terkejut, pria ini benar-benar bilang dia akan memakai tinjunya. Namun, sebenarnya Ehei menggunakan cambuk baja tersembunyinya. Pada saat itu, Ehei berteriak sambil mengayunkan tinjunya, muncul tepat di atas Lu Qingzu dengan mata yang bersinar penuh energi. Penonton tidak lagi tenang. Mereka mulai bergumam, kasihan Lu Qingzu, Ehei sungguh licik, menggunakan trik seperti itu, tidak menunjukkan kebajikan bela diri. Namun, dalam seni bela diri, taktik adalah bagian dari pertempuran. Lu Qingzu hanya bisa kembali menyilangkan tangan untuk bertahan. Penonton menahan napas, khawatir untuknya. Oh tidak, ritme Lu Qingzu benar-benar terganggu oleh gerakan itu. Ini bukan saat yang tepat untuk menunjukkan belas kasihan. Ehei terus menyerang tanpa henti, memberikan pukulan demi pukulan, tak memberi Lu Qingzu kesempatan untuk membalas. Dia dihujani serangan seperti samsak hidup. Penonton bisa melihat dengan jelas bahwa pengejaran Ehei terlalu sengit, membuat Lu Qingzu tak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang bingung. Ehei justru menggunakan energi bela dirinya untuk mendorong Lu Qingzu mundur. Bukankah itu memberi dia peluang untuk melawan balik? Tapi sedetik kemudian, apa yang menantinya adalah cakar Imperial Magic Beast. Ehei bukanlah orang bodoh, mustahil dia melakukan kesalahan seperti itu. Dalam sekejap, bilah angin yang kuat menyapu ke arah Lu Qingzu tanpa belas kasihan. Lu Qingzu membelalakkan matanya, serangan itu adalah pukulan telapak tangan yang diselimuti energi bela diri.
Dengan cepat, dia melompat ke udara, bergerak dengan anggun seperti malaikat. Namun, suara keras terdengar saat cakar itu menghantam penghalang pertahanannya. Ehei muncul sekali lagi di atasnya, menampilkan seringai licik dengan tangan yang dipenuhi kekuatan besar. Jangan lari, teman sekelas Lu. Kemudian datang badai serangan ganas seperti hujan lebat. Lu Qingzu mulai mempertanyakan hidupnya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak lelah dengan serangan seintens ini? Staminanya luar biasa, Lu Qingzu tak bisa menahan rasa iri. Sedangkan dirinya, meskipun telah menguasai dua teknik bela diri Senelo yang kuat, satu teknik rahasia pertahanan dari keluarga Lu bernama bayangan bunga mengambang dan teknik serangan jari Gyokyuan campuran, dia tidak mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Sayangnya, Ehei tidak memberinya celah. Jika ini terus berlanjut, Lu Qingzu akan segera terlempar dari arena tanpa jalan keluar. Dengan tak ada pilihan lain, Lu Qingzu memutuskan untuk berhenti menyembunyikan kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah bulu muncul di tinjunya. Mata Ehei menyipit melihat itu. Akhirnya kau menggunakan kartu trufmu. Terdengar tangisan panjang menggema di seluruh arena, menandai kebangkitan garis darah. Seekor burung humanoid raksasa terbang ke udara, sayap ungu berkilauan mengepak dan bulu-bulunya melayang turun. Inilah kebangkitan garis darah milik Lu Qingzu, yang dikenal sebagai Netherworld Sparrow. Hei, kau harus berhati-hati, dalam bentuk ini, aku tidak bisa mengontrol kekuatanku, katanya dingin. Ehei menyeringai mendengar itu, ini yang aku tunggu-tunggu. Baginya, ini adalah kesempatan sempurna untuk bertarung serius. Hingga saat itu, ia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Kini, ia akan mengerahkan segalanya. Namun, sedetik kemudian, Lu Qingzu muncul di belakang Ehei, menggunakan teknik bela diri Senelo, jari Gyokyuan campuran, dalam keadaan kebangkitan garis darahnya. Ehei tak mau kalah. Garis darah Imperial Magic Beast-nya bergetar dengan penuh semangat. Ia mengaum, meluncurkan pukulan Atomic Explosion Fist. Ledakan dahsyat terdengar, gelombang kejut besar mengguncang seluruh arena. Penonton terkejut, begitu kuat, begitu intens, aku tidak bisa membuka mata. Lu Qingzu juga terengah-engah, matanya melebar, dan keringat dingin membasahi dahinya. Namun, baik Ehei maupun Lu Qingzu tampak tak terluka setelah serangan besar itu. Namun, di belakang Ehei, arus listrik yang kuat masih berkilat, sementara tanah di bawahnya retak seperti jaring laba-laba. Tubuh Ehei mulai berubah. Dengan sisik-sisik gelap berwarna biru gelap perlahan menutupi wajahnya, mulutnya kini dipenuhi energi penghancur. Lu Qingzu merasakan bahaya yang luar biasa dan berpikir dalam hati, apa yang sedang terjadi? Wujud binatang buas Ehei tampak sedang mengumpulkan kekuatan. Tulang punggungnya terangkat, seolah-olah menyimpan energi besar. Energi itu perlahan berpindah ke mulutnya hingga seluruh tulang punggungnya bersinar dengan cahaya biru. Dalam sekejap, Ehei melepaskan semburan energi atom yang memancarkan aura kehancuran. Lu Qingzu melihat serangan dahsyat itu menuju ke arahnya. Dengan cepat, dia melipat sayapnya erat-erat, membungkus dirinya sepenuhnya. Detik berikutnya, gelombang energi yang menakutkan itu melahapnya dalam sekejap. Kekuatan garis darah Nether Phoenix milik Lu Qingzu terbangkitkan pada saat hidup dan mati ini, bulu-bulu hitam berkilauan, memantulkan cahaya seperti kristal. Ketika semburan partikel biru bertabrakan dengan bulu-bulu ungu hitam itu, cahaya tersebut memantul seperti terkena cermin. Cahaya yang tebal dan terkonsentrasi terpecah menjadi sinar-sinar kecil yang terpancar ke segala arah dari bola hitam tempat Lu Qingzu berubah. Ketika sinar-sinar itu tampak akan melampaui arena, para pengawas mencoba menghentikannya, tetapi terlambat. Pada saat itu, energi emas yang luar biasa menyelimuti seluruh arena. Semua sinar cahaya yang mengarah keluar arena lenyap begitu menyentuh energi emas tersebut, seolah-olah terserap dan menghilang tanpa jejak. Ternyata itu adalah wali kota Yangxing, Hongqing. Para pengawas mencoba menyapa wali kota, tetapi dia mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tidak mengganggu, lalu berkata pelan, perhatikan baik-baik, hari ini, siswa terkuat dalam sejarah Yangxing akan lahir. Sekitar 15 detik kemudian, semburan energi atom berakhir. Lu Qingzu terbatuk darah, dua sayap hitam ungunya, setelah memantulkan serangan itu, kini mencair dan hancur berantakan. Jika bukan karena teknik transformasi melayang yang berhasil mengalihkan energi yang tersisa ke sekeliling, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dari serangan Ehei. Sejak lahir, Lu Qingzu telah dibebani dengan harapan besar dari keluarga Lu. Di bawah tekanan keluarganya, dia terpaksa membangun reputasi sebagai putri tertua keluarga Lu melalui pertempuran demi pertempuran. Meski orang-orang memuji kejeniusan dan kekuatannya, dia sendiri tidak tertarik pada gelar-gelar itu. Bahkan, dia tidak tahu kenapa dia bertarung. Baginya, bersaing dengan orang lain terasa benar-benar sia-sia. Dia hanya mengikuti keinginan ibunya, melangkah maju dalam keheningan, merasa lelah. Ehei benar-benar kuat, menghadapi lawan sekuat itu, wajar jika aku kalah, pikir Lu Qingzu. Namun, Ehei tak bergerak, dia menerima serangan telapak tangan Lu Qingzu tanpa menghindar. Mata indah Lu Qingzu melebar dalam kebingungan, kenapa kau tidak menghindar? Ehei mengangkat alis, menatapnya, Lu Qingzu,
Apa yang terjadi dengan semangat bertarungmu? Sejak awal, aku bisa merasakan kau tidak benar-benar serius. Apakah kau sudah menganggapku sebagai lawan yang setara? Aku berniat menang secara adil, jadi beri aku perhatian penuhmu. Dengan itu, Ehei mengayunkan lengannya, mengirimkan hembusan angin ke wajah Lu Qingzu. Dia terlempar ke belakang, dan Ehei dengan cepat mengejar, menghujani pukulan demi pukulan ke arahnya. Lu Qingzu mengangkat tangan untuk melindungi kepala, terlihat berantakan. Dalam hati, dia berpikir bahwa dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Kini, di depan ratusan ribu penonton di siaran langsung, dia dipukul jatuh ke tanah dan dihajar dengan kasar. Aku sudah berencana menyerahkan kemenangan padanya, jadi kenapa dia masih mengejarku tanpa ampun? Pikir Lu Qingzu kesal. Jangan pukul wajahku, dasar bajingan, teriak Lu Qingzu dengan mata merah penuh amarah. Dia melepaskan seluruh kekuatannya, menghempaskan Ehei hingga terbang menjauh. Ehei menyeringai, matanya berkilau dengan semangat bertarung. Inilah yang aku tunggu-tunggu, jika kau tidak ingin wajahmu dipukul, maka bertarunglah dengan sungguh-sungguh. Abu beterbangan di udara ketika sepasang sayap ungu hitam raksasa terbentang, menciptakan badai. Wajah halus Lu Qingzu kini dihiasi pola-pola aneh dari dunia lain, sementara di punggungnya muncul ekor berbentuk bulu seperti jubah kuning. Dengan suara dingin dan penuh percaya diri, Lu Qingzu berkata, "Hei, seperti yang kau inginkan, aku akan mengalahkanmu dengan bentuk terkuatku." Sepasang sayap besar berwarna hitam keunguan tiba-tiba terbentang di udara, memicu badai dahsyat, sementara bulu ekornya yang megah melayang di belakangnya seperti jubah kerajaan. Dari dalam dirinya, terdengar pekikan tajam seperti burung legendaris yang menggema ke segala arah. Ehei tersenyum lebar, akhirnya menunjukkan wujud buasnya. Sekarang ini mulai seru, katanya. Tanpa mau kalah, dia melepaskan seluruh kekuatannya. Tubuhnya diselimuti energi biru bercahaya, sementara senjata-senjatanya memancarkan daya atom yang mengerikan, menjadikannya seperti reaktor penghancur berjalan. Teknik ini adalah perpaduan dari pola bertarung Godzilla dengan seni bela diri yang diperkuat, dikenal sebagai mode radiasi nuklir. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tanah di bawahnya meledak, melontarkan Ehei seperti misil menuju Lu Qingzu. "Ayo buat ini jadi pertarungan yang sebenarnya," teriaknya. Lu Qingzu tidak gentar. Sayapnya terbentang lebar, menyerap arus udara di sekitarnya. Ia memanggil badai berbentuk corong yang dipenuhi energi mistis, mampu melahap apapun yang disentuhnya. Seluruh arena terselimuti dalam angin topan berputar yang mengamuk, mengarah langsung kepada Ehei. Namun, Ehei tidak mundur sedikit pun. Dia meluncur seperti torpedo langsung ke dalam badai mistis itu. Sesaat setelah dia masuk, terjadi ledakan atom besar yang memancarkan cahaya biru, menghancurkan badai tersebut. Dia terus maju dengan momentum yang tak terbendung, menuju langsung ke arah Lu Qingzu. Ekspresi Lu Qingzu berubah. Pola aneh di wajahnya berganti menjadi warna ungu merah tua. Dia mengeluarkan pekikan nyaring, mengaktifkan kemampuan garis keturunannya, jeritan spektral Aven. Gelombang suara itu mendistorsi udara di sekitarnya, menyebar seperti gelombang kejut di seluruh arena. Ehei langsung diselimuti ledakan itu. Armor atomiknya bergetar hebat, hampir padam oleh frekuensi mematikan tersebut. Namun, berkat garis keturunannya yang kuat berbasis Godzilla, ia berhasil bertahan. "Kau pikir cuma kau yang bisa menjerit," teriaknya sambil tersenyum lebar. Tulang belakangnya menyala satu persatu. Kekuatan atom melonjak melalui tubuhnya saat dia mengaktifkan gerakan pamungkasnya, nafas atom mode penuh. Sorot tekad terpancar dari mata Lu Qingzu. Dia mengesampingkan semua pertahanan dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Dia menolak kalah. Pertarungan ini harus punya pemenang. Ia meluncurkan teknik terkuatnya, serangan inti giok yang digabungkan dengan seni rahasia garis keturunannya, tombak darah spektral. Kolom energi biru yang memancar seperti penghakiman ilahi meluncur ke arahnya. Bersamaan dengan itu, ujung jarinya yang bercahaya jade mengarah ke depan, mengkondensasi energi kehancuran berwarna ungu merah tua. Dengan sayapnya yang berkibar hebat di belakangnya, dia menyerang langsung ke arah sinar atom itu. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan di udara, menciptakan ledakan kataklismik. Gelombang energi murni menyebar ke seluruh arena, mengguncang langit. Tuan rumah berteriak panik, "Ini tidak baik." Kekuatan seperti itu jauh melampaui apa yang bisa dikendalikan dua petarung junior. Di luar arena, ekspresi wali kota itu menggelap. Dia bergerak seketika. Kehilangan salah satu dari jenius ini akan menjadi kerugian besar, bukan hanya untuk kota ini, tetapi juga untuk seluruh federasi. "Gentry, penghalang denyut bumi," serunya. Tanah bergemuruh hebat. 3 tembok batu raksasa yang diresapi aura pertarungannya muncul dari bumi, menghantam di antara serangan yang bertabrakan, memisahkan keduanya. Namun, hanya beberapa saat kemudian, tembok batu tebal itu hancur berkeping-keping. Kilatan cahaya putih menyilaukan melahap seluruh arena, membuat kerumunan langsung kacau. Ledakan itu gila, bukankah itu tembok wali kota barusan? Iya, wali kota Ma mencoba menghentikan benturan, kalau dia nggak turun tangan, mungkin kita juga ikut kena ledakannya. Wali kota Ma berdiri di tepi arena yang dipenuhi asap, wajahnya tegang.
Dia bertindak cepat, membangun 3 tembok denyut bumi untuk meredam kekuatan benturan. Tapi dia tidak punya cukup waktu. Tembok-tembok itu masih terbentuk ketika hancur begitu saja, meninggalkan arena tanpa perlindungan dari benturan besar itu. Siapa yang bisa menyangka ujian masuk tahun ini melahirkan bukan 1, tapi 2 kandidat yang begitu luar biasa kuat. Jika salah satu dari mereka terluka parah, tanggung jawab itu tidak akan selesai hanya dengan pengunduran diri. Di tanah ini, seorang jenius bela diri lebih dihormati daripada selebritas manapun. Di tengah arena, Lu Qingzu terluka parah. Darah mengalir deras dari lengannya. Dia berlutut dengan satu lutut, sementara lengannya yang lain hangus parah. Wujud gagahnya kini terlihat compang-camping. Kekuatan bentuk binatangnya telah sepenuhnya menghilang, tapi dia menolak menyerah. Dia masih ingin bertarung. Saat itulah dia muncul di depannya. Ehei berdiri tegak, tanpa luka sedikit pun. Kontrasnya sangat mencolok. Lu Qingzu terkejut. Dia tahu serangan terakhirnya tepat sasaran. Tapi kenapa Ehei terlihat seolah tidak merasakan apa-apa? Ehei menatapnya dengan santai dan berkata, kalau kamu nggak segera membersihkan radiasi nuklir itu dari tubuhmu, habislah kamu. Lu Qingzu terdiam, lalu mengeluarkan suara tersedak di ambang tangis. Ketidakadilan ini terasa terlalu berat. Aku nggak pernah ingin bertarung sekeras ini. Kenapa kamu terus memaksaku? Ini cuma bullying. Ehei berlutut, menatap matanya dengan tajam. Kamu benci bertarung, atau kamu terlalu keras kepala untuk mengakui kalau kamu ingin menang? Aku bisa merasakannya di serangan terakhir tadi. Kamu haus akan kemenangan. Lu Qingzu tidak bisa membantah. Dia tahu Ehei benar. Dalam momen itu, dia ingin menang. Keinginan itu membuatnya lengah dan mengerahkan segalanya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dia selalu membenci pertarungan. Dia ingin kalah dengan cepat, kan? Tapi di benturan terakhir tadi, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mentah dan mendebarkan. Sebuah dorongan untuk bertarung, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ehei perlahan meletakkan tangan di bahu Lu Qingzu. Kamu kalah karena pikiranmu terlalu kacau saat bertarung. Tanpa ragu, dia menyerap sisa radiasi nuklir dari tubuhnya. Lu Qingzu menunduk, radiasi itu menghilang, dan luka di lengannya mulai sembuh. Ehei menatap matanya dan berkata dengan tulus, tapi, bagaimanapun, kamu masih lawan terkuat yang pernah aku hadapi. Kalau ada kesempatan lain, aku ingin bertarung denganmu lagi, tanpa gangguan, hanya pertarungan yang murni, tambahnya. Pipi Lu Qingzu memerah mendengar kata-kata itu. Saat itu juga, asap di arena perlahan menghilang. Semua kamera langsung fokus ke panggung utama. Sang pembawa acara berseru dengan penuh semangat, sepertinya pertandingan semifinal pertama sudah selesai. Ehei dari SMA pertama Yang Xing memenangkan pertandingan. Tak lama kemudian, Chu Zhao juga memenangkan pertandingannya. Pertarungan terakhir dari ujian ini, duel para juara, akan segera dimulai. Suara sang pembawa acara menggema, pertarungan final telah ditetapkan. Ehei dari SMA pertama Yang Xing melawan Chu Zhao dari SMA pertama Yang Xing. Jumlah penonton siaran langsung melonjak mendekati 500 juta. Babak final turnamen Yang Xing dimulai saat wasit memberi isyarat. Chu Zhao bersiap, menekan kedua telapak tangannya bersama. Sebuah pedang panjang yang dingin perlahan terbentuk di tangannya, ditempa dari kekuatan murni garis keturunannya, manifestasi pedang beku. Ehei tersenyum lebar. Ayo maju. Meskipun dia baru saja mengalahkan Lu Qingzu yang hebat, dia tidak akan lengah sekarang. Bagaimanapun, kecerdasan tempur Chu Zhao mungkin adalah yang tertinggi di antara semua kandidat tahun ini. Mata Chu Zhao tajam, dia melangkah maju, mengaktifkan gerakan 7 bintang. Tubuhnya menjadi bayangan-bayangan buram, dan dalam sekejap mata, dia sudah menutup jarak di antara mereka. Ratusan bilah es melesat ke arah Ehei dari segala arah, memutus semua jalan keluar. Namun, Ehei tidak terpengaruh sedikit pun. Dia dengan tenang melacak tubuh asli Chu Zhao. Tapi, memukul semuanya dengan kekuatan brutal terdengar jauh lebih memuaskan. Dia mengepalkan tangannya, otot-ototnya menegang seperti baja yang melilit, dan energi biru yang aneh menari di sepanjang lengannya. Tinju detonasi atom terisi penuh. Dengan satu pukulan, tanah bergetar hebat. Gelombang kejut murni dari kekuatan atom meledak ke segala arah, melahap radius 10 meter dengan energi nuklir yang membara. Chu Zhao terpaksa mundur, pikirannya kacau. Orang ini bahkan tidak mencoba mencari tubuh aslinya. Dia hanya menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan tingkat pertahanan Chu Zhao, tidak mungkin dia bisa menerima serangan itu secara langsung. Jujur saja, adakah orang seusia mereka yang bisa bertukar pukulan dengan Ehei dan masih berdiri? Lihat saja apa yang terjadi pada San Guan. Namun, Chu Zhao bukan tipe orang yang akan mundur. Jika pertarungan jarak dekat tidak berhasil, dia akan menguras energi Ehei dari jauh. Darah keturunannya bergejolak, kebangkitan Frost Worm, sisik naga kristal bermekaran di tubuhnya. Pupil matanya berubah menjadi celak emas, dan 2 tanduk obsidian muncul di kepalanya. Di belakangnya, seekor Frost Worm raksasa terbentuk, dengan sayap spektralnya yang membentang lebar.
Pulsa esnya meledak. Angin beku meraung di seluruh arena, membentuk pilar-pilar es raksasa yang menyatu menjadi gelombang es raksasa, mengalir deras menuju Ehei. Itu gila, dia baru saja memanggil gunung es entah dari mana. Garis keturunan Frostworm itu tingkatan dewa, dia terlihat luar biasa. Kalahkan penguasa kegelapan, Ehei, hajar dia, saudara es. Pada saat itu, Ehei sepenuhnya terperangkap dalam es tebal yang ditempa oleh darah keturunan Chu Zhao. Namun, Chu Zhao tidak lengah. Dia cukup cerdas untuk tidak percaya bahwa pertarungan telah selesai. Napasnya semakin berat, melepaskan kekuatan garis keturunan Frostworm telah menguras energinya. Tiba-tiba, kerumunan penonton terkejut. Lihat, gunung es itu mencair. Sesaat kemudian, pilar energi biru yang menyilaukan meledak dari dalam es, langsung menuju Chu Zhao. Chu Zhao, yang selalu waspada, tetap terkejut oleh serangan mendadak itu. Dengan refleks cepat, dia memanggil pilar es dari tanah untuk melontarkan dirinya keluar dari jalur serangan. Sinar atom itu menghantam perisai energi gabungan para penguji, menciptakan gelombang kejut yang menyebar di permukaannya. Gunung es raksasa mulai mencair dengan cepat, runtuh oleh panas yang membakar. Dari dalam gletser yang mencair, sosok biru pekat muncul. Aliran air leleh tidak pernah menyentuh tubuhnya, semuanya menguap seketika karena panas yang menyala di sekelilingnya. Ehei telah kembali dalam bentuk Godzilla-nya yang sepenuhnya terbangun. Chu Zhao menghela napas panjang, matanya menunjukkan kegetiran. Jarak kekuatan di antara mereka benar-benar terlalu besar. Ehei, katanya dengan tegas, ini seranganku yang terakhir. Ini adalah batas maksimal seni bela diri yang bisa kucapai. Awalnya, aku menyimpannya untuk melawan Lu Qingzu. Dalam sekejap, sebuah pedang besar es muncul di tangan Chu Zhao, tanda bahwa kekuatan garis keturunannya telah sepenuhnya terbangun. Bila itu memancarkan aura dingin yang terasa hingga ke jiwa, niat pedang pemecah jiwa. Orang pertama yang bereaksi adalah wali kota Yang Xing. Ekspresinya sama terkejutnya seperti saat Lu Qingzu menggunakan teknik Xian Wong, niat pedang, pada usianya, luar biasa. Tanpa ragu, Chu Zhao mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Beberapa tetes darah panas jatuh ke tanah. Ehei berhasil mengangkat lengannya tepat waktu untuk menahan serangan itu, tetapi luka dalam terbentuk hingga tulangnya terlihat. Namun, luka itu bersinar dengan cahaya biru, dagingnya mulai berdenyut dan meregenerasi dengan cepat. Kalau saja pedangmu lebih baik, kau mungkin punya peluang, kata Ehei dengan santai. Chu Zhao membuka matanya lebar-lebar, terkejut. Dia menatap pedang esnya yang patah dan tahu bahwa dia telah kalah. Seberapa besar peluangku sebenarnya, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ehei menyeringai, sedikit lebih baik daripada peluang seseorang benar-benar mendapatkan gadis itu, jawabnya dengan nada bercanda. Chu Zhao mengangkat bahu dengan pasrah dan mengangkat tangannya kepada wasit, aku menyerah. Kemenangan di final turnamen resmi. Ehei menjadi juara. Hebat, saudaraku, aku tahu kau memang berbeda dari yang lain. Chu Zhao memang kuat, tapi dibandingkan dengan Ehei, tidak ada bandingannya. Obrolan di siaran langsung meledak. Ehei dari yang tidak diunggulkan menjadi legenda. Ini benar-benar perjalanan kuda hitam terbaik. Pada saat itu, wajah Ehei membanjiri setiap media di kota. Kabar menyebar cepat. Tahun lalu, dia berada di peringkat terakhir di kelasnya. Tahun ini, dia mengalahkan siswa peringkat teratas dan merebut gelar juara. Benar-benar cerita kebangkitan yang luar biasa. Di luar stadion, kerumunan bersorak seperti gelombang pasang. Seluruh kota Yang Xing dan jutaan orang yang menonton siaran langsung telah menyaksikan akhir dari perang 3 hari yang melelahkan. Juara ujian masuk bela diri ke-24 Yang Xing akhirnya muncul. Ehei dari SMA pertama Yang Xing, desas-desus mengatakan kau bangkit dari belakang, mendaki peringkat di saat-saat terakhir. Setelah meraih posisi teratas, adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan? Ehei melangkah maju, suaranya mantap. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada guruku. Ketika aku berada di titik terendah, dia tidak menyerah padaku. Dukungannya memberiku semangat untuk bertarung. Di depan layar, wali kelas Ehei menyeka air matanya. Ia merasa sangat bersalah. Bagaimana mungkin dia mengabaikan bakat luar biasa ini hingga menjelang ujian? Ia merasa tidak pantas menerima pujian itu. Dan selanjutnya, aku ingin. Tiba-tiba, di barisan depan penonton, kepala sekolah melambaikan tangan dengan heboh ke arah Ehei. Ia mengangkat kedua tangannya, membentuk angka 2 dan 0 besar. 2 juta, Ehei, promosikan sekolah kita sedikit, dan aku akan memberimu beasiswa 2 juta. Mata Ehei langsung berbinar seperti tanda dolar. Aku juga ingin berterima kasih kepada alma materku dan kepala sekolah yang cemerlang. Tanpa kepemimpinannya yang bijaksana, bagaimana SMA pertama Yang Xing bisa meraih kejayaan seperti ini? Dan terakhir, aku ingin berterima kasih pada diriku sendiri, katanya dengan tulus. Tanpa kerja keras, dedikasi tanpa henti, dan kecerdasanku yang tak tertandingi, semua ini tidak akan mungkin. Dia mengatakannya dengan wajah serius, tanpa rasa malu sedikit pun. Saat itu juga, antarmuka sistem yang familiar muncul. Selamat, tuan rumah, Anda telah mendapatkan gelar cendekiawan teratas. Hadiah,
Satu undian kemampuan template acak tersedia. Tunggu, bukankah cendekiawan teratas adalah gelar resmi? Gumamnya, terkejut. Lalu, ia menyeringai. Jadi, ternyata template ini punya sistem pencapaian juga. Kejutan yang manis. Sementara itu, di lorong stadion, segerombolan wartawan telah mengepung Ehei. Kamera dan mikrofon diarahkan dari segala sisi. Ehei, apakah banyak tekanan untuk memenangkan kejuaraan tahun ini? Bagaimana kau bisa berkembang pesat hanya dalam 6 bulan? Apakah kau akan mendaftar ke Universitas Bintang Ibu Kota? Ehei mengangkat tangannya, menyerah dengan wajah putus asa. Tolong berhenti mengejarku, aku benar-benar butuh ke toilet. Namun, seorang pria dengan tampang licik tiba-tiba menyodorkan ponsel ke wajahnya sambil menyeringai. Satu pertanyaan cepat, menurutmu, siapa yang lebih cantik, Lu Qingzu atau Kai Shaoling? Atau kau lebih suka San Guan? Atau mungkin Chu Zhao? Enggak, aku cabut. Ehei melesat seperti roket. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk wawancara aneh penuh fan service seperti itu. Setelah berhasil melarikan diri dari kerumunan media, dia bersembunyi di lapangan basket yang kosong. Akhirnya, dia bisa menarik napas lega. Matanya berbinar penuh semangat. Jadi, template ini bukan cuma sekali pakai. Aku bisa membuka lebih banyak kemampuan lewat sistem ini. Luar biasa, aku suka banget. Tiba-tiba, sebuah suara tenang terdengar dari belakangnya. Ehei, selamat atas gelarmu sebagai cendekiawan terbaik. Ehei tersentak kaget, berbalik dengan cepat. Dia mengira ada reporter lain yang menemukannya. Namun, pria itu melepas topinya dan tersenyum. Tenang, aku bukan dari media, aku dari Capital Star, mari kita bicara soal sesuatu yang lebih rahasia, seperti kunci gen. Ehei membeku. Kunci gen? Dia belum pernah membuka kunci sesuatu yang disebut kunci gen. Semua kekuatannya berasal dari template monster. Apakah orang ini tahu rahasianya? Siapa dia sebenarnya? Dari sedikit ingatan yang dia miliki tentang pemilik tubuh sebelumnya, istilah itu hanya pernah muncul sekali, dari ayahnya yang katanya biasa-biasa saja. Pria itu mengeluarkan sebuah berkas dari tasnya sambil tersenyum kecil. Katakan padaku, bukankah kau penasaran, ayahmu, seorang sopir taksi biasa, bagaimana mungkin seseorang seperti dia tahu soal hal seperti kunci gen? Ehei mengangkat alis. Tunggu, jangan-jangan ayahku sebenarnya seorang ahli tersembunyi. Pria itu menyerahkan berkas kepadanya. Karena status unikmu, Capital Star telah mengizinkan akses ke dokumen rahasia ini. Ehei membuka berkas itu, dan matanya membelalak saat membaca isinya. Proyek Prometheus, dahulu salah satu kekuatan dominan dalam penelitian gen biologis di Blue Star. Setelah insiden rahasia, institut itu masuk daftar hitam oleh beberapa negara. Para peneliti utamanya menghilang, menghapus identitas mereka. Kunci gen adalah salah satu eksperimen paling ambisius mereka. Ehei perlahan menutup berkas itu, realitas mulai menyusup ke pikirannya. Jadi, kalian pikir ayahku yang sopir taksi biasa sebenarnya adalah peneliti senior di Prometheus, dan aku adalah salah satu eksperimen rahasia mereka. Tolong jangan khawatir, kata pria berjas panjang itu dengan lembut, pemerintah tidak berniat mengancammu, aku hanya di sini untuk memberitahumu. Bagaimanapun, sebagai subjek yang terlibat, kau berhak tahu kebenarannya. Dia jelas khawatir kalau Ehei akan panik dan melakukan sesuatu yang gegabah. Kau sekarang bagian dari program kultivasi tingkat nasional, keselamatanmu menjadi prioritas utama kami mulai saat ini. Ehei menatapnya dengan ekspresi datar. Aku mungkin lebih tenang daripada kau sekarang, serius. Lalu, ekspresinya langsung berubah menjadi sombong. Ketenaran itu benar-benar melelahkan, terlalu banyak perhatian, terlalu banyak pertanyaan, memang benar, masyarakat itu hanya peduli soal status. Pria itu hanya berkedip dalam keheningan, lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Begitu pria itu pergi, Ehei menggosok-gosokkan kedua tangannya, matanya berbinar penuh semangat. Akhirnya dia pergi. Ujian ini benar-benar jackpot. Tawaran dari universitas top, beasiswa 2 juta, bonus 800.000, dan yang paling penting, undian template baru. Ini dia. Tanpa membuang waktu, dia langsung memanggil antarmuka sistem dan menekan tombol undian. Dia tahu, template tingkat legendaris seperti Godzilla memang jarang. Namun, dia tidak bisa menahan harapannya untuk keajaiban lain. Di layar, muncul pusaran hitam bercampur ungu gelap yang berputar, dipenuhi dengan raungan monster dan suara gaung seperti gudang terkutuk penuh makhluk purba. Ehei menatap dengan mulut ternganga. Beberapa saat kemudian, hasilnya muncul, template, kelas, D, tipe, Colossus humanoid, kemampuan bloodline, pertumbuhan ukuran hingga 60 meter, emisi uap bertekanan tinggi, jalur evolusi, protogine hibrid, kecocokan, 1%. Mata Ehei semakin bersinar, jadi kemampuan template bisa ditumpuk. Kalau aku menggabungkan tipe Colossus humanoid dengan Berserker Emperor Mothra, bukankah itu membuatku jadi Raja Monster sejati? Sementara itu, di sebuah villa yang sunyi, seseorang berbicara di telepon. Saudara Hong, jadi kau membatalkan semua misimu? Benar, batalkan semuanya. Dia menutup telepon. Suara yang tersisa hanya audio pelan dari siaran TV.
Jari telunjuknya mulai mengetuk meja kayu merah secara berirama. Sebuah lekukan kecil segera terbentuk di tempat jari itu mengetuk. Adiknya, Hua Pong, telah hilang selama lebih dari setengah bulan. Tim pencari yang dikirim ke zona mistik kembali dengan tangan kosong. Bahkan tanpa mayat, sebagai pemburu kawakan di wilayah terlarang, Hong tidak butuh konfirmasi. Dia tahu adiknya sudah tiada. Yang lebih buruk, tempat kejadian telah dibersihkan. Tak ada jejak, tak ada kesalahan. Namun, tim penyelamat tidak kembali sepenuhnya kosong. Di lokasi terakhir yang diketahui, mereka menemukan sampel, dan pengujian menunjukkan adanya jejak radiasi nuklir. Pandangan Hong tetap terkunci pada layar TV, yang sedang memutar ulang cuplikan final bela diri di Yangxing. Gambarnya berhenti di Ehei yang melepaskan semburan sinar biru atomik. Adik kecil, gumamnya, aku sudah bilang untuk menjauh dari dunia bawah, untuk berhenti menjalani hidup seperti itu. Sebelum ibu meninggal, dia memintaku berjanji untuk menjagamu. Sekarang, bahkan jasadmu pun tak bisa kutemukan. Matanya terpejam, berat oleh kesedihan dan rasa bersalah. Lalu, penyiar TV mengumumkan, juara akhir, Ehei dari SMA pertama Yangxing. Hong perlahan membuka matanya, merah dan penuh ketenangan mematikan. Seorang jenius langka, tidak diragukan lagi. Universitas Bintang Ibu Kota pasti akan memanggilnya. Tapi sayang, mereka takkan punya kesempatan untuk melihatmu mendaftar. Hari itu, Ehei sebenarnya berencana masuk ke zona mistik untuk menguji teori barunya, menggabungkan template Godzilla dengan tipe Colossus dalam pertempuran nyata. Tapi, dia menerima surat tak terduga dari Chu Zhao. Isi surat itu berbunyi, Ehei, menurut Institut Penelitian Ibu Kota, sebuah celah mistik baru diproyeksikan terbuka hari ini pukul 15 di Gunung Red Tree, pinggiran Yangxing. Perkiraan level bahaya, kelas C, aku berniat menyelidikinya. Apakah kau mau ikut? Reaksi pertama Ehei bukan tentang zona mistik. Tidak, dia terkejut Chu Zhao masih mengirim surat tulisan tangan di zaman modern ini. Dengan gaya berbicaranya yang kuno dan pakaian cosplay pendekar pedang, Ehei mulai serius berpikir, apa dia juga seorang transmigator? Pada pukul 15, Gunung Red Tree yang tadinya sepi berubah ramai. Lebih dari 1000 petarung berkumpul, termasuk prajurit elit dan organisasi kelas atas. Di kaki gunung, Ehei bertemu Chu Zhao, yang kini membawa pedang tergantung di pinggangnya. Kau jadi lebih kuat, Ehei terkejut dengan ketajaman indera Chu Zhao. Lagi pula, dia sudah menggunakan sebagian hadiah uangnya untuk membeli beberapa serum gen, meningkatkan kompatibilitas template-nya dengan tipe Colossus hingga 35%, memang hanya monster kelas D, tapi berkembang dan bekerja cepat, sangat layak. Sambil menunggu celah itu terbuka, mereka mengobrol santai. Jadi, Chu Zhao, universitas mana yang kau incar? Universitas Bintang Ibu Kota. Ada nada aneh dalam suara Chu Zhao saat mengatakannya. Ehei memperhatikan, tapi tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya tersenyum dan menjawab, kalau begitu, kita akan jadi teman sekelas nanti. Tiba-tiba, kerumunan di sekitar mereka meledak dalam keributan. Celah mistik terbuka. Sebuah pekikan tajam menggema dari celah itu. Detik berikutnya, seekor burung monster dengan 3 kepala yang terpelintir dan bulu hitam legam memaksa keluar setengah tubuhnya dari portal. Ini jelas binatang tingkat tinggi, berhasil memaksa dirinya menjadi makhluk pertama yang muncul dari celah tersebut. Namun sayangnya bagi makhluk itu, yang menantinya di luar bukanlah mangsa, melainkan lebih dari 1000 prajurit bersenjata lengkap, siap tempur. Gunung itu bergemuruh oleh suara pekikan perang yang serentak. Tanpa ragu, para petarung menyerbu ke arah monster itu seperti gelombang pasang, tidak peduli bahwa makhluk tersebut masih setengah terjebak di portal. Burung berkepala 3 itu mengamuk panik, setiap kepalanya mengibas-ngibas mencoba mundur, tetapi tetap terjepit. Dalam hitungan detik, tubuh raksasanya dihancurkan oleh gelombang serangan pedang, sepatu boot, dan teriakan perang. Seperti kata pepatah, burung yang bangun pagi malah dihajar. Ehei dan Chu Zhao menyelinap ke dalam kerumunan, melewati celah portal tepat di belakang gelombang prajurit. Di sisi lain, mereka disambut oleh pemandangan yang memukau. Sebuah hutan pohon kolosal, masing-masing setinggi lebih dari 100 meter, menjulang seperti pencakar langit yang menembus langit. Tiba-tiba, bau darah yang tajam dan logam menyeruak ke hidung Ehei. Dia melihat ke depan, pintu masuk portal itu sudah berubah menjadi medan perang, dengan gelombang mini binatang buas menyerbu prajurit yang baru tiba. Teriakan, raungan, dan benturan baja memenuhi udara, berpadu menjadi simfoni perang yang brutal dan kacau. Dia segera menyadari bahwa para prajurit itu bukan hanya untuk menjara zona mistik, tetapi juga menahan garis depan demi alasan tertentu. Menurut Blue Star Defense Act, semua seniman bela diri berlisensi memiliki kebebasan untuk menjelajahi zona mistik, tetapi juga kewajiban melindungi dunia nyata dari gelombang binatang buas. Siapapun yang mengabaikan tugas itu dan membiarkan gelombang masuk ke dunia luar, menyebabkan korban sipil, akan dicabut status pejuangnya dan diadili di pengadilan militer. Bagi seorang prajurit, semakin besar kekuatan, semakin berat tanggung jawabnya. Ehei dan Chu Zhao bergabung di garis depan, melawan gelombang binatang buas yang datang. Chu Zhao mengaktifkan garis keturunannya,
melepaskan gelombang energi es yang membekukan kaki-kaki binatang itu, mengunci jalur mereka. Tiba-tiba, seekor binatang melompat menyerangnya dari belakang. Dalam sekejap, Ehei melancarkan pukulan detonasi atomiknya, menghancurkan penyerang itu menjadi kabut dan daging yang meleleh. "Jaga punggungmu," katanya dengan tenang tanpa rasa takut. Lalu, dengan nada malas, dia menambahkan, binatang di zona mistik ini, tidak ada satupun yang bisa memberi perlawanan layak. Di belakangnya terbentang ladang mayat yang mengepul. Chu Zhao tertegun. Dia telah berjuang keras mempertahankan garis, tetapi Ehei sudah menghabisi seluruh bagian monster di wilayahnya. Makhluk-makhluk yang dia bunuh tidak hanya terbakar, mereka larut, seolah-olah setiap sel di tubuh mereka dihancurkan dari dalam. Itulah teror radiasi atomik, diam, tak terlihat, dan benar-benar menghancurkan. Dan sekarang, untuk pertama kalinya di medan perang terbuka, Ehei, bencana nuklir berjalan, bisa melepaskan kekuatannya secara bebas. Raungan binatang menggema saat mereka menyerbu ke arahnya, hanya untuk meleleh menjadi genangan darah beberapa meter sebelum mencapai tubuhnya, dimasak hidup-hidup oleh panas yang memancar dari tubuhnya. Di bagian lain medan perang, para prajurit yang terkunci dalam pertempuran sengit tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat bahwa para prajurit di belakang mereka sudah bersantai dan menghapus keringat. Apa-apaan ini? Mereka sudah selesai. Apa mereka membawa prajurit tingkat tinggi? Bukan, itu juara ujian masuk Yang Xing. Apa, bukannya dia cuma trainer? Bagaimana anak muda ini bisa sendirian menghabisi gelombang monster? Apa kau tidak nonton siaran ujian masuk tahun ini? Enggak, siapa yang mau nonton anak SMA bertarung? Bodoh, anak SMA itu bisa mengalahkan 10 orang seperti kau. Saat pertempuran berlanjut, kelelahan mulai terlihat di wajah para prajurit. Lalu seseorang berteriak, arahkan binatang itu ke juara ujian. Dan seketika, medan perang beradaptasi. Semua orang secara naluriah berputar arah, menggunakan radiasi nuklir Ehei sebagai zona pembantaian alami melawan gelombang monster. Tak ada yang tahu berapa lama pertempuran itu berlangsung. Namun tiba-tiba, sebuah suar sinyal meledak di langit. Mata-mata yang sebelumnya redup karena kelelahan kini kembali bersinar. Konfirmasi pemenggalan, Alpha Beast sudah dikalahkan. Kita berhasil, gelombang ini mulai mundur. Jangan kendor, habisi mereka sampai tuntas. Chu Zhao akhirnya menghembuskan napas lega. Perasaan lega menyelimutinya. Gelombang pertama binatang buas dari Gunung Pohon Merah telah berakhir. Lebih dari 1000 prajurit yang masuk, hanya sekitar 800 yang berhasil bertahan. Ehei berjalan santai ke arah mereka, menyeret beberapa karung besar di belakangnya. Sikap santainya terlihat mencolok di tengah para penyintas yang penuh luka dan darah. "Hei, Zhao, serius nih, aku kehabisan tangan buat bawa semua barang ini, gimana caranya aku membawa semua loot ini?" Dengan bunyi gedebuk, dia menjatuhkan beberapa karung besar yang penuh dengan inti monster di depan Chu Zhao. Tanpa berkata apa-apa, Chu Zhao menyerahkan cincin perak hitam. "Ini cincin penyimpanan, gunakan ini." "Wah, keren. Cincin penyimpanan, ini harganya puluhan juta di pasar." Dengan penuh antusias, dia langsung memasukkan semua karung itu ke dalam cincin. "Aku tahu kau diam-diam kaya raya." Suasana menjadi lebih santai hingga seseorang berseru, "Wu Shen kembali. Syukurlah, kalau dia tidak menghabisi binatang elit itu, kita semua pasti tewas di sana." Kerumunan otomatis membuka jalan saat seorang pria bertubuh tinggi dengan bahu lebar berjalan maju. Auranya yang penuh kebajikan terasa seperti tembok yang kokoh. Ehei segera menyadari pria ini sedang berjalan langsung ke arahnya. "Halo, juara ujian masuk Yang Xing," kata pria itu dengan senyum hangat. "Namaku Wu Shen, komandan regional dari Korps Mercenary Silver Wolf. Aku mendengar apa yang kau lakukan di luar sana hari ini, kerja yang luar biasa. Sekarang katakan padaku, apakah kau tertarik bergabung dengan korps kami? Ini tidak akan mengganggu rencanamu untuk masuk universitas. Bahkan, kau akan menerima banyak keuntungan, perlengkapan, dan dukungan. Untuk seseorang sepertimu, aku siap menawarkan kontrak anggota peringkat S saat ini juga." Tawaran Wu langsung memancing decak kagum dari para prajurit di sekitarnya. Korps Silver Wolf, sebuah kelompok tentara bayaran yang terkenal secara nasional, dan komandan regionalnya merekrut Ehei secara pribadi. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Menjadi seorang prajurit adalah jalan yang mahal. Tanpa dukungan dari fraksi, hanya sedikit yang bisa melangkah jauh. Bahkan di bawah kontrak peringkat S, siswa elit dari Universitas Bintang Ibu Kota jarang menerima perlakuan seperti itu. Tepat saat itu, seekor harimau bergaris yang mempesona melangkah keluar dari kerumunan. Di punggungnya, seorang wanita dengan kehadiran yang tegas dan berani duduk dengan anggun. "Jadi itu sebabnya kau terburu-buru, Wu Shen," ejeknya, "mencoba merebut bintang sebelum kami yang lain sampai." Wanita itu beralih menatap Ehei. "Bagaimana kalau kau bergabung dengan Korps Cunda saja? Kami mungkin lebih kecil dibanding Silver Wolf. Tapi jika kau bergabung dengan kami, aku pribadi akan menjamin kau menerima 15% dari sumber daya kultivasi bulanan kami, tanpa syarat apapun." Seruan takjub terdengar di sekitar. Itu adalah tawaran yang luar biasa, hampir seperti memberi saham dalam guild, dan ini untuk seorang anak SMA.
Namun, Ehei hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Terima kasih, tapi untuk sekarang, aku belum berencana bergabung dengan korps manapun, jawab Ehei dengan santai. Wanita itu tertawa kecil tanpa terlihat terganggu. Seperti yang kuduga, mendapatkan juara ujian memang tidak akan mudah. Tidak masalah, anggap ini perkenalan awal kita. Kalau kau butuh sesuatu, Korps Silver Wolf hanya sejauh satu panggilan. Korps Cunda juga, tambahnya dengan kedipan mata, kami selalu siap. Setelah gelombang binatang buas berakhir, para prajurit memasuki fase eksplorasi bebas. Chu Zhao memberi saran, ini hutan yang sangat besar, tata letaknya rumit, mari kita panjat ke puncak pohon untuk memetakan medan sebelum masuk lebih dalam. Ehei mengangguk, itu juga rencananya. Dia mengaktifkan mode nuklir radiant. Energi atom terkumpul di bawah kakinya, lalu melesat seperti roket manusia, langsung menuju puncak pohon. Tak lama, mereka berdua sudah berdiri di atas pohon raksasa setinggi ratusan meter, memandang seluruh zona mistik dari atas. Tunggu, apa itu? Tanya Zhao, matanya melebar dengan kaget. Jauh di kaki pegunungan di kejauhan, terlihat sekelompok figur humanoid raksasa yang bergerak perlahan. Meski dari jarak ratusan kilometer, siluet mereka jelas terlihat. Mereka harusnya setinggi apa? Apakah 1 kilometer? Gumam Ehei, ini benar-benar gila. Chu Zhao hendak menanggapi, tetapi Ehei lebih dulu berbicara dengan suara mantap penuh semangat. Tidak terbayangkan, tidak, kita masih muda. Beri beberapa tahun lagi, mungkin kita yang akan berburu mereka. Mungkin juga mengungkap kebenaran di balik zona mistik ini. Chu Zhao sedikit terkejut, saat dihadapkan pada hal yang tidak diketahui, instingnya adalah rasa takut. Tapi Ehei, instingnya adalah menaklukkan. Pada saat itu, Chu Zhao mengerti. Ehei bukan hanya lebih kuat secara kekuatan, dia memiliki jiwa seorang prajurit sejati. Sementara itu, Ehei hampir tidak bisa menahan rasa gembiranya. Tunggu saja, kalian gunung berjalan, suatu hari nanti, semua inti monster kalian akan menjadi milikku. Tiba-tiba, sensor medan hidupnya aktif, memberikan pembacaan lengkap semua entitas hidup di zona mistik. Satu titik menonjol, di tenggara, ada area danau besar yang benar-benar kosong. Tidak ada tanda kehidupan, seperti zona mati. Itu mencurigakan, gumamnya dengan mata berkilauan. Semakin aneh tempatnya, semakin besar hadiahnya. Itu pasti lokasi harta karun. Tanpa ragu, dia berbalik ke arah Chu Zhao. Ayo pergi, saatnya berjudi besar di danau itu. Mereka segera menuju hutan raksasa dan tiba di tepi danau misterius itu. Yang mengejutkan, ada 3 orang yang sudah berada di sana, salah satunya adalah seseorang yang Ehei kenal. Raini, seru Ehei, terkejut dan senang. Wah, ini dia, sang juara kecil Yang Xing, balas Raini dengan senyum menggoda. Tunggu, kau kenal juara lokal kita? Salah satu rekan timnya bertanya sambil tersenyum. Ayo, perkenalkan kami. Kami dengar dia menghancurkan gelombang binatang seperti senjata pemusnah massal berjalan. Raini, sudah berapa lama kalian di sini? Tanya Ehei. Tidak lama, kami baru tiba. 2 rekan tim kami yang pandai berenang sudah menyelam untuk memeriksa area di bawah air. Baru saja dia selesai bicara, sebuah sosok muncul dari permukaan air. Salah satu rekan tim Raini, Yu Yong, terlihat sangat bersemangat. Jackpot, guys, kita baru saja menemukan harta karun besar, serunya dengan girang. Wah, pelan-pelan, harta karun apa? Tanya Raini. Ada reruntuhan di bawah sana, reruntuhan yang nyata, kita akan kaya raya. Ehei menyenggol Chu Zhao dengan sikunya dan bertanya, kenapa semua orang sangat antusias dengan reruntuhan? Chu Zhao menjelaskan, di zona mistik, ada struktur kuno yang diyakini sebagai peninggalan peradaban yang hilang. Orang-orang menyebutnya reruntuhan. Katanya, teori seni bela diri modern dan bahkan bagian dari teknologi gen direkayasa ulang dari penemuan yang dibuat di tempat-tempat ini. Saat itu, Yu Yong akhirnya menyadari kehadiran 2 orang baru di dekat mereka. Tunggu sebentar, kalian berdua siapa? Apakah kalian menguping pembicaraan kami? Ketegangan meningkat hingga Raini segera melangkah maju untuk melerai. Yu Yong, tenang, mereka ini Ehei dan Chu Zhao, juara dan runner-up ujian masuk bela diri Yang Xing. Kekuatan mereka jauh di atas rata-rata. Kita harus mengajak mereka bergabung. Ehei dengan santai menepuk bahu Chu Zhao. Santai kawan, kami tidak di sini untuk mencuri harta kalian. Kami di sini untuk membantu kalian mendapatkannya. Yu Yong menyipitkan mata. Baiklah, kalau begitu bagaimana kita membagi hasilnya? Kita bukan bagian dari tim kalian, jadi kita ambil bagian sesuai kontribusi. Apa yang kami hasilkan, itu milik kami, jawab Ehei dengan tenang. Yu Yong jelas terlihat kesal. Tapi dia tahu lebih baik membiarkan mereka bergabung daripada memulai masalah dengan 2 bintang yang sedang naik daun. Dia mendengus, baiklah, kalian ikut, tapi jangan coba-coba melakukan hal yang licik, kalian mengerti. Setelah itu diputuskan, Yu Yong memimpin, menyelam ke dalam danau. Yang lain mengikutinya satu persatu. Berkat kekuatan fisik dan kapasitas paru-paru yang telah diperkuat, ke-6 prajurit itu mampu menyelam sekitar 30 meter. Di sana, Yu Yong menemukan penanda yang dia tinggalkan sebelumnya dan memimpin kelompok itu ke dalam terowongan gua bawah air.
Jalur ini mengarah ke reruntuhan, katanya. Begitu mereka muncul di dalam gua, Yu Yong langsung melihat sekeliling. Di mana Lewi? Aku menyuruhnya berjaga di sini. Mungkin dia menemukan sesuatu dan memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Salah satu anggota timnya bergumam, jelas kesal. Yu Yong mengeluarkan radionya dan mencoba menghubungi Lewi beberapa kali, tetapi tidak mendapat respons. Saat pertama kali kalian sampai di sini, apakah kalian memeriksa tanda-tanda aktivitas monster? Tanya Raini dengan tenang. Tidak, aku dan Lewi bahkan memasang muatan pemikat monster. Tidak ada yang muncul, bahkan sehelai bulu pun tidak. Lewi hilang, apa kita yakin masih mau melanjutkan ini? Salah satu anggota tim bertanya ragu-ragu. Setelah keheningan singkat, Yu Yong menggertakkan giginya dan berteriak, kita harus menjelajahinya, kekayaan dan kejayaan ada tepat di depan mata kalian, jika kalian terlalu takut untuk meraihnya, kalian akan terjebak di dasar selamanya. Siapapun yang takut mati bisa pergi sekarang, tapi jika kalian ingin kaya, ikuti aku. Tak ada yang bergerak, bahkan anggota tim yang sebelumnya ragu pun tetap diam. Yu Yong benar, jika benar ada reruntuhan di depan, tak ada yang rela melihat orang lain membawa pulang harta karun itu. Baiklah kalau begitu, katanya, ayo maju. Dengan suasana berat yang menggantung, Yu Yong memimpin jalan, sementara kelompok itu tetap siaga penuh. Setiap langkah lebih dalam ke tempat yang tidak diketahui, dia menyalakan senter UV, menerangi jalur di depan yang ditandai samar dengan simbol-simbol yang dia dan Lewi buat sebelumnya. Tim terus maju, terowongan itu semakin menyempit hingga hanya cukup untuk dilalui satu orang dalam satu waktu. Berjalan di ruang sempit, Hei sedikit menyipitkan matanya. Dia menoleh ke belakang, ke arah Chu Zhao. Tatapan mereka bertemu, dan mereka berkomunikasi dengan gerakan bibir tanpa suara. Chu Zhao, ada yang aneh. Ya, waktunya tidak masuk akal, bisik Chu Zhao. Raini bilang mereka sampai di danau baru 10 menit yang lalu. Tapi, dua orang ini berhasil menemukan gua ini, berenang melintasi danau, menemukan terowongan tersembunyi, dan menavigasi jalan ke pintu masuk reruntuhan. Itu bukan penyelidikan, itu curang tingkat tinggi. Cukup jelas kita sedang dipermainkan, apakah mau peringatkan temanmu dan keluar dari sini? Tapi Hei menyeringai, matanya berkilau. Tenang, aku punya kartu as. Tak lama, kelompok itu tiba di sebuah gua bawah tanah besar, ukurannya sebanding dengan lapangan sepak bola. Tanaman merambat hijau gelap menutupi setiap inci lantai, dinding, dan langit-langit. Namun, yang membuat darah mereka membeku adalah apa yang terjerat di antara sulur-sulur tanaman itu, inti monster yang redup dan tak bernyawa, serta tumpukan abu tempat makhluk hidup telah berubah menjadi debu. Tidak heran jika danau itu begitu sunyi, sesuatu di bawah sini telah melahap setiap predator lain yang ada. Ekspresi Raini mengeras, suaranya dingin. Yu Yong, di mana reruntuhan yang kamu janjikan? Salah satu anggota timnya berteriak nyaring, menunjuk ke sisi jauh gua. Di sana, terlihat sebuah mayat mumi tergantung di udara, tubuhnya tertembus sulur-sulur tebal. Dilihat dari pakaiannya, itu adalah Lewi. Raini dan seorang wanita lainnya mundur dengan wajah pucat ketakutan. Sementara itu, Yu Yong jatuh berlutut, memegang kepalanya, dan bergumam histeris. Reruntuhannya, di mana? Seharusnya ada di sini. Lewi sudah mati, bagaimana dia mati? Sulur-sulur itu, sulur-sulur itu. Tiba-tiba, mata Yu Yong menunjukkan kilatan kesadaran. Suaranya berubah menjadi teriakan putus asa. Aku pikir sulur-sulur itu sudah masuk ke pikiranku juga. Cepat lari. Kepalanya meledak seperti petasan, menyemburkan darah dan pecahan tulang ke segala arah. Beberapa sulur merayap keluar, melilit seperti tentakel iblis. Raini berteriak histeris, suaranya pecah dengan ketidakpercayaan dan horor. Saat itu juga, Hei bertindak, melepaskan atomic breath yang menghancurkan ancaman itu. Sebuah semburan energi biru yang menyilaukan menghancurkan separuh atas tubuh Yu Yong bersama dengan sulur-sulur yang telah menginfeksinya. Mata Hei dingin, suaranya lebih dingin lagi. Aku tidak menyangka monster dengan tingkat kecerdasan seperti ini. Ia membunuh dua pejuang, mengambil alih salah satu dari mereka, lalu menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk menarik lebih banyak korban. Ini bukan perburuan, ini penyergapan strategis. Itu berarti kita sudah berada jauh di dalam wilayah makannya. Di belakang mereka, batu-batu besar dan sulur tebal tiba-tiba runtuh, menutup satu-satunya jalan keluar sepenuhnya. Tatapan Chu Zhao terkunci pada sulur-sulur yang bergerak. Aku pernah membaca tentang spesies ini monster kelas royal tingkat 2, iblis sulur hantu. Napas Raini tertahan. Kelas royal, makhluk seperti itu tidak diukur dengan tingkat biasa, paling baik, kita semua hanya tingkat 1, kita tidak bisa menghadapi kekuatan seperti itu. Hei hanya menyeringai lebar, giginya yang putih berkilau. Aku tidak peduli itu tingkat berapa, lihat aku menghancurkannya jadi debu. Saat dia hendak mengaktifkan Titan Formnya, terowongan yang runtuh di belakang mereka tiba-tiba meledak terbuka dari sisi lain. Sebuah sosok muncul, dengan pakaian hitam, tubuhnya diselimuti energi darah yang mengamuk hingga memutar udara di sekitarnya. Asap merah membara mengikuti di belakangnya seperti bendera medan perang. Aku datang untuk membunuh kalian.
Seseorang dalam kelompok itu terengah-engah. Itu, asap darah Qi. Tidak salah lagi, dia adalah pejuang tingkat 8.